3196. Seperti dua kacang polong, alis pria biru itu bersinar terang, dan seorang pria kecil keluar dari alisnya. Penjahat memancarkan kecemerlangan, kekuatan jiwa yang luas, menyebar ke segala arah. Kamu gila. Orang tua di kerajaan itu terkejut. Membunuh. Pedagang biru itu meraung, dan penjahatnya berubah menjadi lightsaber. Sua. Lightsaber memotong kekosongan seperti sentuhan cahaya abadi, membunuh lelaki tua di kerajaan Tuhan. Orang tua dari negara bagian Senjun bersorak dan meletakkan 18 pertahanan di depannya. Namun, ketika lightsaber itu dipotong, 18 pertahanan ditembus dalam sekejap, dan lightsaber itu terus terbang menembus alis lelaki tua di Senjunjing itu. Tubuh lelaki tua itu kaku, pupil matanya terbuka lebar, penuh keterkejutan dan keheranan. Kemudian, tubuhnya langsung jatuh ke tanah. Dan dia tidak bernafas. Mati. Seorang pria kuat di kerajaan Tuhan terbunuh. Tidak ada bekas luka di permukaan tubuhnya, tetapi jiwanya benar-benar hancur. Tidak mungkin. Sulit dipercaya bahwa mulut Wu Fan mengaum. Itu adalah Raja Dewa. Meskipun itu hanya bagian berat dari Raja Dewa, tetapi inti bintang dari pedagang biru telah ditinggalkan. Bagaimana kita bisa membunuh yang kuat di alam Raja Dewa? Sua. Pada saat ini, dari hati alis lelaki tua di alam Senjun, cahaya pedang terbang keluar, yang merupakan cahaya pedang yang dipadatkan oleh jiwa pedagang biru. Namun, cahaya pedang ini lebih redup dari sebelumnya. Jika itu adalah bintang sebelumnya, itu akan menjadi lilin sekarang, dan itu akan terbang kembali ke alis pedagang biru itu. Tubuh Lan Sang bergetar, dan dia memuntahkan darah. Jelas, meskipun dia membunuh lelaki tua itu di Senjunjing, dia sendiri juga mengalami kerusakan parah. Langkah barusan dikeluarkan oleh kekuatan Lan Sang untuk membakar jiwanya. Meskipun dia membunuh pihak lain, kekuatan jiwanya sendiri juga sangat hilang. Bahkan Zhou Yuan sangat berkurang. Lepaskan berlama-lama. Setelah membunuh lelaki tua Raja Dewa, Lan Sang bergegas ke Lan Feng, dan meniup tangannya ke Lan Feng. Saat ini, mesin pembunuh Lan Sang dingin dan dingin. Dia benar-benar marah dan membunuh Lan Feng. Bagaimanapun, dia telah membunuh beberapa orang dari pihak lain, dan dia tidak keberatan membunuh satu lagi Lan Feng. Dan Lan Feng konyol, dia benar-benar ketakutan konyol, semua lupa untuk menghindar, ketika dia bereaksi untuk datang, ingin menghindar, sudah terlambat. Tolong aku. Lan Feng berteriak histeris. Lihat, bisnis biru telapak tangan akan mengenai Blue Maple, tiba-tiba, jarak menyebar kekuatan yang mengerikan. Cahaya pisau, dengan kecepatan mengejutkan langit, memotong ke sisi ini. Ledakan. Pedang itu terpotong di tangan besar pedagang biru itu, dan pedagang biru itu memuntahkan darah, dan tubuhnya tiba-tiba mundur. Ledakan. Di arah itu, terjadi kejutan yang mengerikan, seperti ribuan pasukan, terbunuh di sisi ini, tekanan teror, dan semua orang tidak bisa bernapas lega. Kemudian, orang banyak melihat, seorang sersan berbaju zirah, melangkah ke udara. Jumlah sersan dalam kelompok ini hanya selusin, tetapi nafas setiap individu sangat buruk. Terutama orang-orang yang berjalan di depan mereka lebih mengerikan. Nafasnya lebih mengerikan daripada orang tua di kerajaan dewa. Raja Dewa. Tidak diragukan lagi bahwa beberapa orang pertama adalah Raja Dewa, dan bahkan lebih kuat dari orang tua yang lebih berat dari Raja Dewa. Itu para penjaga. Beberapa orang berbicara, suaranya kering. Taiksu Seng Chao, wilayahnya tidak terbatas, tetapi musuhnya juga sangat banyak, sehingga angkatan bersenjata terus dipersiapkan, dan jumlah pasukannya tidak terhitung. Memiliki pasukan yang mengerikan, menjaga semua sisi. Namun, dari semua pasukan, penjaga itu tidak diragukan lagi adalah yang terkuat, menjaga ibu kota Taiksu. Setiap orang yang bisa bergabung dengan penjaga adalah yang kuat di antara yang kuat, dengan potensi tak terbatas. Banyak tokoh terkenal di Taiksu Seng Chao keluar dari penjagaan. Kecepatan para penjaga sangat cepat. Dalam sekejap, mereka tiba di dekatnya. Tekanan kuat menekan pedagang biru, yang membuat pedagang biru mundur berturut-turut. Kapten Wu, ini kamu. Hebat. Setelah melihat para penjaga, wajah Wu Fan menunjukkan warna ekstasi. Tuan Wu Fan, ada apa? Seorang kemanusiaan yang dipimpin oleh penjaga. Melihat pemandangan ini, hati pedagang biru itu tenggelam. Kapten Wu, pedagang biru ini melanggar hukum dan kejam. Dia telah membunuh orang-orang di Sifu negara kita terus-menerus, bahkan orang kuat di wilayah Senjun. Dia harus menjatuhkannya dan menghukumnya dengan berat. Wu Fan mengaum. Apa? Bunuh raja? Lebih dari selusin penjaga terkejut dan memandangi pedagang biru itu. Lan Sang, tentu saja, mereka saling kenal. Tetapi bukankah inti dari bintang Lan Sang ditinggalkan dan dapat membunuh Raja Dewa? Kapten Wu memandang pedagang biru itu dengan mata cerah dan berkata, itu adalah kekuatan jiwa.
Lan Sang, bakatmu sangat mengagumkan. Tapi hari ini kamu membunuh orang di ibu kota suci dan membunuh orang kuat di kerajaan dewa. Kamu telah melanggar hukum, kamu harus ikut dengan kami. Ah. Lan Sang menghela nafas. Dia tahu bahwa dia tidak bisa pergi hari ini. Dia telah membunuh seorang pria kuat di kerajaan Tuhan. Dia telah menghabiskan kekuatan jiwanya, bahkan kekuatan jiwanya sangat hilang, dan dia tidak dapat bertarung lagi. Selain itu, dia bukan yang paling kuat di antara yang lain, meskipun dia bukan yang paling kuat. Aku bisa pergi denganmu, tapi itu tidak ada hubungannya dengan putriku. Kuharap kamu akan melepaskannya. Lan Sang menatap Lan Ling Dao. Tidak, ayah, kamu tidak bisa pergi dengan mereka. Lan Ling berteriak. Penjara para penjaga adalah salah satu tempat paling menakutkan dalam ziarah suci Taiksu. Hanya sedikit orang yang bisa keluar dari penjara. Linger, cepat pergi. Pedagang biru banyak minum. Pergilah, hari ini, tidak ada dari kalian yang bisa pergi. Suara sedingin es Wu Fan terdengar dan berkata, Kapten Wu, turunkan pedagang biru itu. Aku akan menangani putrinya. Setelah mengatakan itu, Wu Fan melangkah menuju Lan Ling. Apakah kamu berani? Pedagang biru sangat marah dan menjalankan sisa kekuatan jiwa. Dia harus berurusan dengan Wu Fan. Namun, dengan lambaian tangan Kapten Wu, sebuah rantai terbang keluar dan memelintir para pedagang biru. Tidak ada gunanya bagi pedagang biru manapun untuk berjuang. Ada terlalu banyak perbedaan kekuatan antara kedua belah pihak. Kapten Wu menghela nafas. Sebagai penjaga, tugasnya terletak pada Lan Sang yang membunuh orang di ibu kota suci, dan juga membunuh orang kuat di kerajaan dewa. Dia harus menurunkan Lan Sang dan membawanya ke penjara penjaga untuk diselidiki. Terlebih lagi, jika dia tidak menuruti kemauan Wu Fan, hidupnya tidak akan mudah. Hahaha, Lan Sang, kamu masih ingin bertarung denganku, mimpi, putrimu, aku akan menjaganya dengan baik. Wu Fan mencibir dan melangkah menuju Lan Ling, melambaikan tangannya yang besar, dia meraih Lan Ling. Wu Fan, sebagai salah satu dari 10 orang suci teratas di ibu kota, lebih kuat dari Lan Feng. Lan Ling tidak bisa menolak sama sekali. Setelah beberapa kali perlawanan, tangan besar Wu Fan menutupinya. Melihat, Lan Ling akan jatuh ke tangan Wu Fan. Subscribe Penatua. Wu Fan mengumpulkan bantuan besar dengan kekuatan sihirnya dan mengepung Lan Ling. Dia akan merebut Lan Ling. Mata pedagang biru itu menunjukkan keputusasaan. Saat itu, dia sangat cantik dan terkenal di kota suci. Adegan apa? Bahkan ayah Wu Fan, guru nasional hari ini, harus menyambutnya dengan senyuman. Tapi sekarang, bahkan beberapa generasi muda, bisa menggertak kepalanya. Lebih menyedihkan lagi, dia bahkan putrinya sendiri, tidak bisa melindungi. Anjing itu menggertak harimau. Saat itu, angin kencang datang. Angin kencang ini sangat aneh, seperti angin musim semi, tanpa kekuatan sedikit pun, tetapi ketika berhembus ke tangan besar Wu Fan yang kohesif, tangan besarnya langsung runtuh. Dan Lan Ling, ditarik dengan paksa, telah mundur, jauh dari Wu Fan, Lan Feng dan lainnya. Siapa? Wu Fan minum dengan marah, cahaya mata seperti listrik, memindai 4 arah. Anak muda, jangan terlalu banyak menggertak orang. Kamu harus memaafkan orang. Sebuah suara tua terdengar, dan kemudian seorang lelaki tua keluar dari kerumunan. Lelaki tua itu, tampak sangat tua, dengan janggut dan rambut seputih salju, wajah keriput dan mata berlumpur, keluar perlahan dan selangkah demi selangkah. Dia tampaknya berjalan sangat lambat, tetapi kecepatannya luar biasa, yang lain tidak menanggapi, dia datang ke sisi Lan Ling. Kamu berhasil, Pak Tua. Kamu sangat berani. Kamu berani mengurus urusan penggemar Wu aku. Aku pikir kamu lelah hidup di usiamu. Minuman penggemar Wu. Anak-anak muda sangat marah. Aku akan menurunkan apimu. Pria tua itu membuka mulutnya dengan lemah, lalu dia menamparkan. Tidak ada yang bisa melihat bagaimana lelaki tua itu bergerak, hanya melihat lelaki tua itu melambaikan tangannya, dan kemudian suara tamparan keras bergema di seluruh penonton. Wu Fan menjerit dan tubuhnya terbang keluar. Dia telah berputar di udara ratusan kali sebelum dia berhenti. Mereka menemukan separuh wajahnya bengkak seperti kepala babi, dan giginya beterbangan liar. Itu benar-benar menyedihkan. Pak Tua, kamu berani mengalahkanku, Kapten Wu. Ayo singkirkan benda tua ini. Aku akan mengambil benda tua ini untuk memberi makan anjing. Wu Fan berteriak histeris. Namun, dia tidak menemukan bahwa wajah Kapten Wu sangat bermartabat, bahkan dengan sedikit keterkejutan. Kapten Wu melangkah keluar beberapa langkah, lalu membungkuk kepada lelaki tua itu, dan berkata, Tuan, apakah kamu raja dari ribuan orang suci? Begitu dia mengatakan ini, penonton terkejut. Siapapun yang pernah mendengar nama ini menatap lelaki tua itu. Hanya ada satu orang yang bisa disebut Raja Surga tua di seluruh dinasti suci Taiksu, yaitu mantan Raja Surga di Istana Qianshengtian, salah satu dari 27 istana surgawi.
Ada juga yang kuat dan lemah di istana 27 hari. Ada perbedaan besar antara kekuatan yang kuat dan yang lemah. Dan istana 1000 orang suci, dalam istana 27 hari, dapat menempati peringkat 3 teratas. Dan Qiansheng Laowang adalah kakek dari Qiansheng Tianwang. Dia adalah legenda, dia telah hidup selama bertahun-tahun tanpa akhir. Tidak ada yang tahu berapa umurnya. Namun satu hal yang diakui, yaitu kekuatan 1000 wali benar-benar mengguncang bumi. Keberadaan yang teratas di dinasti suci Taixu adalah salah satu dari sedikit orang yang berdiri di puncak. Beberapa orang mengatakan bahwa jika Raja Surga Tua masih memimpin istana, itu bukan 3 yang pertama, tetapi yang pertama. Namun, Qiansheng Laowang tidak muncul selama bertahun-tahun. Banyak orang berpikir bahwa dia telah jatuh. Apakah mungkin dia muncul lagi? Blue Maple, murid Wu Fan juga menatap tajam, mengungkapkan warna horor. Oh, aku tidak menyangka bahwa aku tidak muncul selama bertahun-tahun, dan beberapa orang masih mengingatku sebagai orang tua. Sambil tersenyum, lelaki tua itu menyetujui kata-kata Kapten Wu. Aku beruntung melihat Raja Surga Tua, dan aku tidak berani melupakannya. Aku tidak menyangka akan bertemu dengannya lagi hari ini. Aku sangat beruntung. Wu berkata dengan hormat. Raja Surga tersenyum dan menatap pedagang biru itu. Aku tidak menyangka bahwa generasi orang-orang luar biasa pada tahun-tahun itu berakhir seperti itu. Menyedihkan. Raja Surga menghela nafas. Raja Tua, aku sudah bertahun-tahun tidak bertemu denganmu. Aku baik-baik saja, sayang sekali aku tidak bisa memberi hormat padamu sekarang. Jalan komersial. Mata semua orang berkilat, dan jelas bahwa Lan Sang dan Qiansheng Laowang saling kenal. Jangan terlalu sopan. 1000 orang suci melambaikan tangannya sesuka hati dan menghela nafas. Pada masa itu, satu adalah kamu, yang lain adalah Jingyu, yang merupakan 2 orang favoritku. Mereka luar biasa. Tapi sekarang, yang satu telah jatuh dan yang lainnya telah ditinggalkan. Benar-benar wajar membuat orang sedih. Orang takut dan tidak berani menyela. Jingyu adalah tabu di Taixu Sengchao, terutama di ibu kota suci Taixu. Jika kamu berani mengatakannya, itu adalah 1000 orang suci dan Raja Surga Tua. Pedagang biru itu menundukkan kepalanya dan tidak berkata apa-apa. Beberapa orang, pedagang biru itu pernah bertemu denganku sekali. Bisakah kamu melepaskannya? 1000 orang suci memandang Kapten Wu. Ini. Kapten Wu ragu-ragu. Mustahil. Saat ini, Wu Fan menelepon lagi. Dia mengepalkan tinjunya ke Raja Tua Surga Qiansheng dan berkata, Lao Tianwang, aku menghormati kamu karena menjadi seorang penatua. Baru saja, aku tidak sopan. Kamu memberi aku pelajaran, tetapi aku tidak berani mengatakan apa-apa, tetapi... Wu Fan menunjuk ke pedagang biru dan berkata, pedagang biru itu membunuh beberapa tuan sifu negara kita di ibu kota suci, dan ada yang kuat di kerajaan ilahi, yang telah melanggar hukum. Hukum ini dibuat oleh kaisar berturut-turut. Di ibu kota suci, kecuali dalam keadaan tertentu, tidak ada yang bisa membunuh siapapun. Bahkan jika kamu mematuhi hukum ini, kamu tidak bisa melanggar hukum kaisar, kan? Ditetapkan dalam Taixu Sengdu bahwa membunuh orang tidak diperbolehkan. Tapi tidak apa-apa untuk bertarung satu sama lain, meskipun terluka parah atau ditinggalkan, tetapi kamu tidak dapat membunuh orang. Jika ingin membunuh, kamu harus melakukannya dalam kondisi tertentu, seperti naik ke panggung hidup dan mati. Itu ditetapkan oleh seorang kaisar kuno bertahun-tahun yang lalu. Ini telah digunakan selama bertahun-tahun. Di matanya yang keruh, Wu Fan terkejut dan mundur ke belakang Kapten Wu. Reputasi Qiansheng Laowang terlalu tinggi. Bahkan jika guru ayahnya menghadapinya, dia akan bersikap sopan padanya. Dia benar-benar takut dipukuli sampai mati oleh tamparan di wajah kemarahannya. Hukum kaisar berguna bagi orang biasa, tetapi tidak berguna bagi kaisar lama. Lao Tianwang, tugas generasi muda ada di dalam tubuh, tolong jangan biarkan generasi muda merasa malu. Kapten Wu memegang tinjunya lagi dan tidak berniat melepaskan pedagang biru itu. Raja Surga Tua tidak perlu mendapat masalah. Biarkan mereka membawaku pergi. Aku hanya ingin meminta Tuhan untuk menyelamatkan gadis kecil itu. Jangan jatuh ke tangan mereka. Jalan komersial. Betapa karakternya, dia secara alami mengerti bahwa kaisar sendiri tidak takut dengan hukum kaisar. Tapi dia masih memiliki banyak murid. Jika Raja Surga kuat, itu akan berimplikasi pada istana 1000 orang suci. Oh, jangan khawatir, putrimu, semuanya akan baik-baik saja. Tuhan, sang Raja menghela napas. Memang, dia harus mengkhawatirkan keamanan seluruh istana. Subscribe Penatua. Tidak, Lanling, aku juga akan mengambilnya. Wu Fan meraung. Aturan apa yang dilanggar gadis itu? Apa kau akan membawanya? 1000 orang suci bertanya dengan enteng. Itu tunanganku, dan aku akan membawanya. Wu Fan keras kepala. Kentut, kapan berlama-lama menjadi tunanganmu?
Apa yang kamu putuskan dengan keluarga biru tidak ada hubungannya denganku dan berlama-lama. Aku tidak ada hubungannya dengan keluarga biru untuk waktu yang lama. Oh, itu jual beli paksa. Beraninya kamu. Ya Tuhan, mata raja berkilat, tekanan yang mengerikan, menyebar. Bahkan jika dia bersembunyi di belakang Kapten Wu dan ditindas oleh kekuatan ini, Wu Fan juga duduk di udara, hampir takut buang air kecil. Dia memiliki perasaan bahwa raja dapat membunuhnya dengan satu pandangan di matanya. Dan Kapten Wu, tubuhnya juga gemetaran, bahkan mundur beberapa langkah, matanya menunjukkan warna ngeri. Itu hanya semacam tekanan, yang membuatnya merasa tak tertahankan. Dia tahu bahwa jarak antara dia dan 1000 orang suci itu terlalu besar. Dan apa yang akan kamu lakukan dengan pedagang biru itu? Raja Surga Tua menatap Kapten Wu. Kapten Wu menelan ludahnya dan berkata dengan hormat, generasi muda akan menangani masalah ini dengan tidak memihak, melapor kepada Kaisar, dan menunggu Kaisar menanganinya. Kamu sebaiknya melakukan ini. Aku tidak ingin beberapa orang mengganggu urusan penjaga. Kalau tidak, aku akan pergi ke Kaisar Suci dan bertanya dengan jelas padanya. Raja Surga melirik Wu Fan. Implikasinya sangat jelas, yaitu, dia berharap pengawal istana akan menanganinya secara tidak memihak, dan dia tidak ingin campur tangan dari kantor Master Nasional untuk menangani para pedagang biru. Jangan khawatir, Raja Tua. Ini tidak akan pernah terjadi. Kapten Wu sangat sibuk hingga berkeringat. Dia mengerti bahwa dia tidak bisa menangani masalah ini dengan baik dan masa depannya mengkhawatirkan. Wu Fan terlihat jelek. Dia awalnya bermaksud menggunakan cara diam-diam untuk membunuh Lan Sang, tetapi sekarang tampaknya Kapten Wu tidak akan membiarkannya melakukannya. Tuan, tidak ada lagi yang bisa dilakukan, jadi aku akan pergi. Kapten Wu mengepalkan tangan, lalu mengedipkan mata kepada anak buahnya, dengan pedagang biru itu, berbalik perlahan. Wu Fan tanpa ampun menyapu satu mata Ling biru, lalu Blue Maple juga pergi dari sini. Tuan, tolong selamatkan ayahku. Mata air mata Lan Ling berputar-putar, dan dia memohon kepada Raja Tua Surga. Jangan khawatir, rumah suci kerajaan Taiksu akan diadakan. Dalam 100 tahun sebelum dan sesudah pembukaan rumah suci kerajaan Taiksu, di istana-istana dan penjahat biasanya tidak diserang. Setelah beberapa saat, aku akan menemukan jalan. Ayo pergi. Tuhan berkata, dengan lambaian tangannya, dengan semangat biru, kembali ke tempat mereka dulu tinggal. Tentu saja, Lu Ming tidak tahu apa yang terjadi di luar. Dia mengabdikan dirinya untuk berlatih di bawah batu giok suci dan memahami semua jenis kekuatan ilahi. Seiring berjalannya waktu, dalam sekejap mata, dia berlatih selama 35 hari di bawah batu giok suci. Waktunya sudah habis. Lu Ming membuka matanya dan menyelesaikan latihannya. Matanya penuh kegembiraan. Setelah 35 hari berlatih, dia memperoleh terlalu banyak. Awalnya, dia memiliki 3 jenis dewa dan kekuatan. Dia telah membangkitkan faktor kekuatan ilahi yang asli, dan ada 5 jenis kekuatan ilahi. Tingkat kebangkitan adalah 99%. Namun, setelah 35 hari berlatih, kelima jenis kekuatan dewa lainnya telah ditembus dan semua faktor kekuatan dewa yang asli dibangkitkan. Dengan cara ini, 8 jenis kekuatan sucinya membangkitkan faktor kekuatan dewa asli, yang membuat kekuatannya meningkat pesat. Giok suci ini benar-benar luar biasa. Dibutuhkan langit dan bumi. Bukankah kebanggaan klan pedang tulang semuanya sangat menakutkan? Lu Ming berpikir sendiri. Berlatih di bawah batu giok langit suci setiap hari, bukankah orang-orang dari klan pedang tulang sangat menakutkan dan kuat? Tapi setelah dipikir-pikir, mungkin tidak. Karena itu membutuhkan banyak energi untuk mempertahankan efek ini. Terlebih lagi, tidak semua orang memiliki efek Lu Ming saat berlatih di bawah batu giok suci. Semakin tinggi bakatnya, semakin baik efeknya. Bakatnya buruk, efeknya buruk secara alami. Poin lain, Lu Ming berspekulasi, aku khawatir faktor kekuatan dewa asli terbangun berkali-kali. Misalnya, setelah bangun 2 kali, efeknya akan sangat berkurang. Lu Ming secara pribadi telah memverifikasi hal ini. Setelah kelima jenis kekuatan sucinya terbangun, masih ada 2 hari tersisa untuknya. Dalam 2 hari ini, dia biasa memahami kekuatan ilahi yang mendominasi, berharap untuk membuat kekuatan ilahi yang mendominasi lebih dekat dan membangkitkan faktor kekuatan ilahi yang asli 2 kali. Tetapi kemajuan yang mendominasi kekuatan ilahi tidak terlalu mengejutkan. Alasan mengapa 5 dewa lainnya berkembang begitu dramatis adalah karena mereka belum terbangun sebelumnya. Setelah terbangun, efeknya akan sangat berkurang. Kalau tidak, Big Giok Suci akan terlalu memberontak. Bahkan jika klan Bujian kuat, itu tidak akan bisa bertahan. Bulan musim gugur 1 hari lebih lama dari Lu Ming. Lu Ming menunggu di sini dengan tenang. Suatu hari berlalu dengan cepat, dan bulan musim gugur juga mengakhiri latihan. Setelah Qiu Yue menyelesaikan pelatihan, mereka langsung pergi dari sini dan meninggalkan klan Bujian. Dalam perjalanan, Qiu Yue, bagaimana kabarmu berlatih? Tanya Lu Ming.
Kekuatanku yang lain telah terbangun dengan faktor kekuatan asli. Bagaimana denganmu, Tuan Muda? Tanya bulan musim gugur dengan mata berkedip. Bangun, oke. Lu Ming sangat gembira. Kekuatan kultivasi Qiuwei hampir sama dengan dirinya. Dengan kata lain, kekuatan lain Qiuwei juga telah terbangun dengan faktor kekuatan ilahi yang asli. Aku hampir sama. Lu Ming tersenyum. Saat mereka berjalan dan mengobrol, mereka pergi menuju tempat tinggal mereka. Ketika mereka kembali ke tempat tinggal mereka melihat Lan Ling dalam keadaan kesurupan. Nona Lan, di mana Paman Lan? Tanya Lu Ming. Ayah. Ditanya oleh Lu Ming, mata besar Lan Ling dipenuhi kabut, dan air matanya hampir jatuh. Ada apa dengan Paman Lan? Hati Lu Ming bergetar dengan firasat buruk. Ayah, dia ditangkap oleh para penjaga. Lan Lingdao berkata, air mata jatuh. Saat ini, Lan Ling bukan lagi Lan Ling yang sombong, melainkan wanita lemah yang tak berdaya. Ditangkap oleh para penjaga, apa yang terjadi? Lu Minglian bertanya. Segera, Lan Ling mengatakan hal-hal hari itu. Maple biru, penggemar Wu, sial. Lu Ming meraung rendah, yang dipenuhi dengan kesempatan membunuh yang dingin. Selama bertahun-tahun, meski dia menyebut Lan Sang Lan Su, nyatanya dia sudah menganggapnya sebagai gurunya. Sekarang, Lan Sang mengalami pengalaman yang tidak adil seperti itu. Dia sangat marah sehingga dia ingin membunuh para penjaga dan menyelamatkannya. Lu Ming menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan dirinya. Dengan pencapaiannya saat ini, jika kamu membunuhnya untuk para penjaga, aku khawatir salah satu dari mereka akan memukulnya sampai mati dengan satu tamparan. Bagaimana dengan Raja Surga Tua? Di mana? Aku akan memanggilmu. Lu Ming lalu bertanya. Anak kecil, apakah kamu mencariku? Di belakang Lu Ming, sebuah suara tiba-tiba berdering, dekat. Lu Ming terkejut, ada seseorang di belakangnya. Dia tidak merasa sama sekali. Aku berbalik dan melihat seorang lelaki tua tersenyum padanya. Subscribe Penatua. Hati Lu Ming tergerak, dan dia mengerti bahwa ini adalah Raja Surga. Aku telah melihat 1000 orang suci, Tuan Tianwang. Lu Ming memberi hormat dengan kepalan tangan. Auto Moon juga memberi hormat dengan Lu Ming. Jangan terlalu sopan. Dengan lambaian tangannya, Raja Surga mengangkat Lu Ming dengan kekuatan lembut. Kemudian, Dewa Wang memandang Lu Ming dengan mata cerah, dan kemudian mengangguk, bagus, sangat bagus. Untuk sementara, Lu Ming bingung. Tuan, bagaimana aku bisa menyelamatkan Paman Lan? Jika ada yang aku butuhkan, aku akan mati selamanya. Tanya Lu Ming. Ada cara untuk menyelamatkan pedagang biru. Ya Tuhan. Ada jalan, apa yang bisa aku lakukan? Lu Ming, Lan Ling dan Qiuwei semuanya memiliki mata yang cerah. Hanya kamu yang bisa melakukan ini. Ya Tuhan. Kami. Lu Ming bingung. Mereka bertiga hanyalah generasi muda, dan prestasi mereka tidak tinggi. Dibandingkan dengan hal-hal raksasa seperti Taiksu Seng Chao, mereka tidak layak disebut. Bagaimana cara menyelamatkan pedagang biru? Kesempatan untuk menyelamatkan pedagang biru adalah ketika Istana Kekaisaran Taiksu diadakan. Raja Surga terus menjelaskan, setiap kali rumah suci kerajaan Taiksu diadakan, mereka yang masuk 10 besar akan dapat memperoleh kualifikasi Keifu untuk mendirikan klan. Namun, mereka yang masuk 3 besar tidak hanya dapatkan kualifikasi Keifu dan dirikan klan, tetapi juga ajukan syarat kepada Kaisar. Selama persyaratannya tidak terlalu keras, Kaisar umumnya akan menemui mereka. Oleh karena itu, selama salah satu dari kamu memasuki 3 yang pertama ketika rumah suci Kekaisaran Taiksu diadakan, kamu dapat mengusulkan kepada Kaisar untuk melepaskan pedagang biru. Kondisi ini tidak sulit, aku yakin Kaisar pasti akan setuju. Masuk 3 besar. Mata Lu Ming cerah, tapi kemudian meredup lagi. Kali ini, mereka telah melihat beberapa Tianjiao yang mengerikan, terlalu banyak master. Belum lagi 3 besar, bahkan 10 besar, Lu Ming memiliki banyak tekanan, tidak yakin. 3 yang pertama, aku tidak tahu seberapa sulitnya. Terutama Lan Ling, dia mengepalkan tinjunya dan gemetar. Dia tahu betul bahwa meskipun dia membangunkan seni rahasia asli, dengan kekuatannya, dia tidak memiliki harapan untuk masuk 10 besar, apalagi 3 besar. Dia merasa putus asa. Sejujurnya, dengan kekuatanmu saat ini, belum lagi masuk 3 besar, kamu mungkin tidak bisa masuk 10 besar. Serangan tanpa ampun Tuhan. 3 teratas, apa yang harus dilakukan? Ini hanya beberapa dekade. Kecuali kultivasi aku dapat menembus ranah Raja Dewa dalam beberapa dekade ini, akan ada peluang. Tetapi bagaimana aku bisa menembusnya dalam beberapa dekade? Hati Lu Ming berubah. Pelatihan langkah demi langkah jelas bukan terobosan. Apa yang harus dilakukan? Untuk sesaat, Lu Ming tidak punya jalan keluar. Aku bisa memberimu kesempatan. Pada saat ini, Tuhan berkata lagi. Kesempatan apa?
Tiga orang Luming menunjukkan secercah harapan. Sebuah vas batu giok muncul di telapak tangan 1000 orang suci dan berkata, di dalam botol batu giok ini, ada susunan besar di bawah kain aku, yang sangat baik untuk penanaman kerajaan dewa. Kamu dapat masuk dan berlatih. Adapun panen, itu tergantung pada ciptaanmu sendiri. Luming setuju tanpa ragu. Keterampilan Raja Surga terlibat dalam alam, dan pencapaiannya tidak dapat diprediksi. Arah yang diatur juga harus luar biasa. Tapi aku ingin mengingatkan kamu bahwa kamu harus menghadapi rasa sakit yang luar biasa saat memasuki vas batu giok. Kamu harus siap secara mental. Ya Tuhan. Tidak ada salahnya, sedikit rasa sakit bukanlah apa-apa. Lan Ling mengepalkan tinjunya. Luming dan Qiu Yue juga memiliki mata yang tegas. Mau panen, tentu harus bayar, sedikit sakit, dan hitung berapa. Tuan, biarkan mereka masuk dulu. Aku masih punya satu hal yang harus dilakukan. Aku akan masuk nanti. Saat ini, Luming membuka mulutnya. Dengarkan arti dari Raja Surga Tua, masukkan botol batu giok untuk berlatih, dan pencapaiannya dapat menembus. Jika Luming terus menerobos, itu akan mencapai kerajaan dewa. Namun, masih ada dua jenis kekuatan sihir di Tianzong Luming dan, kekuatan naga emas dan kekuatan banyak mata, yang bukan merupakan kekuatan dewa. Luming ingin menerobos alam Shenwang dengan semua produk dan kekuatan ilahinya. Kalau tidak, kedua jenis kekuatan gaib itu sebaiknya dibubarkan. Begitu mereka diaglomerasi menjadi inti bintang, sulit untuk diubah setelah menembus Raja Dewa. Misalnya, Qiu Yue dulunya memiliki dua jenis kekuatan supranatural yang bukan produk dewa. Sebelum dia menerobos Raja Dewa, dia menyebarkan mereka. Bagaimanapun, juga dimungkinkan untuk mempraktikkan produk dan kekuatan ilahi lainnya setelah terobosan. Tetapi jika kamu menerobos Raja Ilahi dengan kekuatan roh suci, akan sangat sulit untuk menemukan perpaduan produk dan kekuatan ilahi dengan atribut serupa di masa depan. Di depan Luming, ada dua cara, satu adalah menyebarkan kekuatan multi mata dan kekuatan naga emas, yang lainnya adalah menemukan kekuatan ilahi yang sesuai. Sayang sekali hilang setelah berlatih sampai sekarang. Luming berencana untuk menemukan sejenis kekuatan suci yang mirip dengan dua jenis kekuatan tersebut. Luming tidak dapat menemukannya di rumah Jiu Jue Tianwang, tapi itu adalah ibu kota Taixu. Harus ada dua jenis dewa dengan atribut yang mirip. Kalau begitu, ayo pergi dulu. Raja tua itu mengangguk puas, lalu mengeluarkan tutup botolnya. Dari mulut botol, ada aura samar yang menyelimuti botol itu. Pada saat yang sama, ada daya tarik yang menutupi bulan musim gugur dan semangat biru. Qiu Yue dan Lan Ling mau tidak mau terbang menuju mulut botol batu giok. Tubuh mereka semakin mengecil, dan akhirnya menghilang di mulut botol batu giok. Terserah kamu untuk mendapatkan sebanyak yang kamu bisa. Hanya ada begitu banyak yang bisa aku bantu. Raja tua berbisik dan menutup-tutup botol. Tuan, aku akan keluar dan segera kembali. Luming mengepalkan tinjunya ke Raja Tua Surga, lalu meninggalkan tempat tinggalnya dan pergi ke kota persegi terbesar di ibu kota suci Taixu. Kota suci Taixu sangat makmur, kota alun-alun juga sangat makmur, karena ada semua harta karun. Luming mencari toko yang menjual semua jenis seni sulap, seni rahasia, dan seni sulap. Setelah bertanya tentang beberapa sekolah secara berurutan, Kaisar dapat memenuhi hatinya. Akhirnya, Luming menemukan dua metode ajaib. Salah satunya disebut Shen Wu Tianjue, yang mirip dengan Duomu. Salah satunya disebut Taigu Longjue. Kekuatan naga Taigu juga merupakan kekuatan sihir, yang mirip dengan kekuatan naga emas. Luming sangat senang menemukan dua jenis seni sihir. Setelah membacanya, Luming mengingatnya di benaknya dan kembali ke tempat tinggalnya. Tuan, aku siap. Luming Dao. Yah, masuk. Lao Tianwang mengeluarkan botol giok dan menghadap Luming. Luming merasakan ketertarikan padanya. Tubuhnya terbang menuju mulut botol batu giok. Setelah memasuki vas giok, Luming merasakan kekuatan yang kuat menariknya dan terus jatuh. Segera, dia jatuh ke bawah, matanya menyapu, tidak melihat bulan musim gugur dan Lan Ling. Agaknya, mereka tersebar, tidak bersama. Subscribe Penatua. Suara mendesing. Tiba-tiba, angin kencang bertiup, dan cahaya ada di sekeliling, menyapu ke arah Luming. Cahaya ilahi dari segala arah tiba-tiba menyelimuti Luming, membentuk tekanan angin yang mengerikan. Menyentuh. Luming hampir berlutut saat angin bertiup. Itu menyakitkan. Dalam sekejap, Luming merasakan sakit yang merobek di sekujur tubuhnya. Kulitnya, ototnya, tulangnya, seakan terkoyak oleh angin. Rasa sakit tak berujung membanjiri dirinya. Blokir, blokir. Luming meraung dengan sekuat tenaga. Pusaran air 10 kekuatan dewa di tubuhnya berputar dengan cepat, dan 10 jenis kekuatan dewa mengalir deras, menutupi permukaan tubuhnya untuk menahan tekanan angin dari dunia luar. Namun, kekuatan ilahi bergetar dan terus-menerus aus. Luming kemudian menampilkan 9 baju besi emas merah dan rantai es, tetapi semuanya tidak berguna dan benar-benar musnah.
Tekanan angin terus menimpanya. Rasa sakit tanpa akhir, raungan rendah Luming, hanya bisa menstabilkan pikiran, dan konfrontasi rasa sakit tanpa akhir. Tapi saat berikutnya, Luming mengetahuinya. Dalam proses konfrontasinya, ada juga energi aneh di sekitarnya, menyusup ke dalam tubuhnya, ke dalam kekuatan sucinya, sehingga tubuh sucinya, serta kekuatan sucinya, secara bertahap menjadi lebih kuat. Bahkan, tekanan angin yang dibentuk oleh cahaya dewa dapat menembus kedalaman kekuatan dewanya untuk menyempurnakan siklonnya. Kekuatan sihir pada siklon terus-menerus dipadatkan dan menjadi lebih kental. Topan perlahan mendekati inti. Meskipun promosi semacam ini tidak terlalu cepat, namun berkali-kali lebih cepat daripada praktik langkah demi langkah di luar. Apalagi selalu dalam proses kenaikan, yang bisa dilihat dan dirasakan. Seiring waktu, peningkatannya akan luar biasa. Dengan cara ini, Luming mengambilnya dan menahan rasa sakit ini. Dalam botol giok ini, itu adalah tungku, dan Luming, seperti senjata, sedang ditempa. Tidak hanya dia, Qiuyue dan Lanling juga mengalami hal yang sama. Hari demi hari, waktu berlalu. Belakangan, Luming menemukan bahwa dia tidak hanya dapat memurnikan roh dan kekuatannya, tetapi juga jiwanya. Meskipun kemajuannya jauh lebih sedikit daripada tubuh dan kekuatan roh. Namun, setiap kemajuan jiwa sangat berharga. Latihan pertama, Shenwu Tianjue, dan Taigu Longjue. Luming menggerakkan pikirannya dan mempraktikkan dua jenis kekuatan sihir ini dengan bantuan pemurnian eksternal. Luming hanya perlu berlatih hal pertama. Adapun budidaya seni sihir, Luming akrab dengan jalan. Segera setelah itu, dia mengembangkan dua jenis kekuatan sihir. Setelah beberapa waktu, Luming menyalakan api dewa, dan kemudian dia mengintegrasikan kekuatan sihir multivisi dan naga emas ke dalam api dewa. Setelah integrasi, mulai memperkuat kedua jenis kekuatan ilahi ini. Dalam lingkungan seperti itu, kedua jenis kekuatan suci ini meningkat pesat. Setelah beberapa tahun, kedua jenis kekuatan dewa ini tumbuh menjadi raja setengah langkah. Mereka sama dengan kekuatan lain, tetapi mereka tidak membangkitkan faktor kekuatan ilahi yang asli. Ketika kedua jenis kekuatan ilahi ini mencapai setengah langkah Ratu Dewa, langkah selanjutnya adalah meluncurkan dampak pada kerajaan Tuhan. Dengan cara ini, hari demi hari, tahun demi tahun. Dalam sekejap mata, Luming berlatih di sini selama 30 tahun. Selama 30 tahun, Luming telah berlatih siang dan malam, dan dia menderita rasa sakit ini sepanjang waktu. Tubuhnya, termasuk jiwanya, tampaknya telah disusun ulang dan benar-benar baru. 30 tahun, kegigihan hari ini seperti ini juga telah menghasilkan panen yang luar biasa. Di bidang obat mujarab, ada 10 jenis pusaran kekuatan ilahi, dipadatkan hingga ekstrim, memancarkan kecemerlangan kristal yang menghindar, seperti 10 matahari. Ledakan. Tiba-tiba, 10 pusaran kekuatan ilahi meraung, dan kemudian kekuatan yang kuat meledak, membentuk lingkaran gelombang kejut, mengalir ke segala arah. Tubuh Luming, nafas yang kuat, ini adalah nafas Tuhan. Sebuah terobosan. Setelah 30 tahun kerja keras siang dan malam, 10 jenis kekuatan ilahi di bidang obat mujarab Luming akhirnya berubah menjadi inti bintang dari pusaran kekuatan ilahi. Inti 10 bintang, tergantung di bidang ramuan, bisa bersinar. Pada saat yang sama, ke segala arah, energi yang kuat berkumpul menuju Luming. Dalam fase giok ini, selain susunan besar, ada aliran energi yang tak ada habisnya. Energi ini mengalir ke dalam tubuh Luming dan disempurnakan serta diubah menjadi kekuatan ilahi. Di bidang ramuan, inti 10 bintang menjadi semakin padat, dan alam Luming secara bertahap menjadi stabil. Luming tidak berhenti, dia terus berlatih. Waktu, tahun demi tahun. Aku tidak tahu berapa lama. Tiba-tiba, kekuatan yang menarik diberikan pada Luming. Luming tidak bisa membantu tetapi terbang. Saat berikutnya, lingkungan sekitarnya berubah. Luming meliriknya dan menemukan bahwa dia telah kembali ke halaman tempat tinggal pedagang biru itu. Di tepi, Qiuyue dan Lanling ada di sana. Mereka juga melihat sekeliling. Yah, masih ada 3 bulan lagi sebelum istana kerajaan Taiksu diadakan. Kamu bisa membiasakan diri dengan keadaan saat ini. Suara lama datang, tentu saja, adalah Raja Surga. Terima kasih, Raja. Luming mengepalkan tinjunya untuk berterima kasih. Kali ini, panennya benar-benar hebat. Semua 10 jenis kekuatan supernatural di tubuhnya memadat menjadi inti bintang dan melangkah ke alam Raja Dewa. Apalagi kultivasinya telah mencapai puncak Raja Dewa. Dibandingkan dengan sebelum terobosan, kekuatan sucinya terlalu banyak, kekuatannya melonjak. Sama-sama, kenali itu. Tuhan melambaikan tangannya, singkirkan botol batu giok, saat berikutnya, orang-orang menghilang. Hanya saja naga itu tidak bisa melihat ujungnya. Apa yang kamu dapatkan? Luming menatap Qiuyue dan Lanling. Puan muda, aku telah menerobos.
Suara jernih dan tajam dari cincin bulan musim gugur, dan kemudian, dia dipenuhi dengan nafas yang kuat. Raja Dewa rangkap 3. Mata Luming cerah. Kemajuan bulan musim gugur luar biasa. Sebelum memasuki fase giok, kultivasi Qiwiwe baru saja memasuki Shenwang Erzong, tetapi sekarang telah mencapai tingkat ketiga Shenwang, yang tidak jauh dari tingkat keempat Shenwang. Tahukah kamu, Qiwiwe mengendalikan 8 jenis kekuatan sihir. Sulit untuk memperbaikinya. Ini jelas merupakan keuntungan besar. Selain cahaya dewa pembunuh dan pedang dominasi yang dikuasai bulan musim gugur, kali ini pasti akan memberikan kejutan besar saat diadakan di istana kerajaan Taixu. Ledakan. Di sisi lain, Lanling juga mengeluarkan nafas yang kuat. Dewa Raja 3 kali lipat. Lanling sebenarnya juga berhasil menembus 3 kali lipat Raja Dewa, dia berada di hadapan Raja Dewa berat, tanpa diduga bahkan pecah 2. Tapi itu normal untuk memikirkannya. Lanling hanya berlatih semacam kekuatan ilahi. Jauh lebih mudah untuk menerobos daripada Luming dan Qiwiwe. Itu normal untuk menembus 3 Raja Ilahi. Luming, ayolah, ayo berkelahi. Kali ini, aku akan mengalahkanmu. Lanling memiliki mata yang cerah dan menatap Luming. Kultivasi mencapai 3 tingkat Raja Dewa, membangkitkan seni rahasia asli, dan membiarkan kepercayaan diri Lanling melambung. Yah, mari kita berdiskusi. Luming tersenyum. Subscribe Penatua. Kali ini, prestasi mereka melonjak, tetapi mereka tidak punya waktu untuk merasakannya. Tidak dapat dipungkiri bahwa mereka tidak akan terlalu mulus saat digunakan. Oleh karena itu, 1000 orang suci baru saja melepaskan mereka beberapa bulan sebelumnya agar mereka memiliki perasaan yang baik. Belajar dari satu sama lain pasti akan mengendalikan kekuatan mereka sendiri lebih cepat dan lebih baik. Tubuh Lanling dipenuhi dengan tekanan yang kuat, dan kultivasi rangkap 3 dari Raja Dewa sedang mekar penuh. Kong! Suara pedang terdengar, dan Lanling memberikan pedangnya. Cahaya pedang yang indah memotong Luming. Kecepatan dan kekuatannya luar biasa. Ada tombak di tangan Luming, dan 10 jenis kekuatan dewa di tubuhnya bergerak. Seperti banjir yang membuka pintu air, Luming bergegas menuju tombak. Pada saat yang sama, Luming memicu 4 kali kekuatan tempur dari kode perang dan menyapu dengan satu tembakan. Kapan? Tombak itu bertabrakan dengan cahaya pedang, dan raungan dahsyat pecah. Kemudian, cahaya pedang Lanling bergetar hebat, dan tubuhnya juga mundur. Mengapa kamu begitu kuat? Lanling terlihat kaget. Di negara bagian Shenwang, ada celah besar di setiap aspek. Namun, dia memiliki prestasi 2 kali lebih tinggi dari Luming. Namun, Luming tidak menggunakan seni rahasia yang asli. Dalam tabrakan tatap muka, dia dikalahkan. Itu kekuatanmu? Tidak mungkin. Luming menggelengkan kepalanya. Ambillah. Lanling lengham, di telapak tangannya, ada seberkas cahaya ilahi, memancarkan gelombang kuno, dan pedangnya di tangan fusi. Keterampilan rahasia asli. Mata Luming cerah, tetapi Lanling juga terbangun dengan rahasia aslinya. Sua. Lanling menikam Luming dengan pedang lain. Dengan teknik rahasia asli, kekuatan pedang Lanling melonjak. Di atas kepala Luming, gerbang dominasi muncul dan pergi untuk menekan Lanling. Gerbang master bertabrakan dengan cahaya pedang Lanling. Akibatnya, tubuh Lanling tiba-tiba mundur dan ditekan oleh Luming. Datang lagi. Lanling mengertakkan gigi dan bergegas mendarat lagi. Setelah beberapa langkah berturut-turut, Lanling sama sekali bukan lawan Luming. Bagaimanapun, meskipun dia adalah sumber dari 3 kebangkitan spiritualnya. Luming mengendalikan 10 jenis kekuatan, 8 diantaranya juga membangkitkan faktor kekuatan dewa asli, dan memicu 4 kali kekuatan tempur dari formula kata perang. Meskipun ada perbedaan besar dalam pikiran Raja. Namun, dengan keunggulan tersebut, Luming mampu menjembatani kesenjangan antara 2 pencapaian tersebut. Tentu saja, jika faktor kekuatan suci Lanling terbangun 2 kali, Luming akan mengalami kesulitan dalam menggunakan faktor tersebut untuk naik level. Aku khawatir dia perlu menggunakan dewa kuno. Secara keseluruhan, kekuatan Lanling telah meningkat pesat. Dengan kekuatan bertarungnya saat ini, aku khawatir itu cukup untuk membunuh keberadaan Raja Dewa biasa. Cukup sulit untuk menghadapinya sebelum Luming menerobos Raja Dewa. Tapi sekarang, alam itu mudah. Setelah lebih dari 10 gerakan, Lanling berhenti bertarung karena dia terus menggunakan seni rahasia aslinya. Kemudian, Luming bertarung dengan Qiwiwe lagi. Teror yang sebenarnya adalah budidaya bulan musim gugur telah mencapai 3 tingkat dewa dan raja. Mereka telah bertarung puluhan gerakan berturut-turut dan belum pernah menang atau kalah. Tentu saja, keduanya memiliki reservasi dan tidak menggunakan kartu terbawah. Pada kekuatan bulan musim gugur, Luming juga diam-diam kagum. Dia memperkirakan bahwa bahkan jika dia menggunakan kartu paling bawah dari kotak itu, dia mungkin tidak dapat mengalahkan Qiwiwe. Dengan cara ini, ketiganya bertukar pandangan secara bergantian.
Dengan cara ini, mereka akan segera mengendalikan pencapaian mereka saat ini dan kekuatan ilahi mereka. Saat ini, masih ada 1 bulan lagi sebelum istana kerajaan Taiksu digelar. Saat ini, ada terobosan besar di Luming. Luming terbangun dengan faktor kekuatan ilahi asli yang mendominasi kekuatan ilahi. Kebangkitan kedua dari faktor kekuatan ilahi yang asli. Awalnya, sudah bertahun-tahun sejak faktor asli yang mendominasi kekuatan ilahi telah mencapai puncak kebangkitan, dan belum ada terobosan. Kali ini, Lu Mingxiu melangkah ke ranah Raja Dewa, dan pemahamannya tentang berbagai kekuatan dewa meningkat pesat. Selain itu, selama periode pertukaran ini, penerapan kekuatan dewa sangat berguna, dan kekuatan dewa yang dominan secara alami terbangun kembali. Semua ini, sepenuhnya alami. Kebangkitan kedua dari kekuatan ilahi yang mendominasi tidak diragukan lagi meningkatkan kekuatan bertarung Lu Ming ke tingkat yang lebih tinggi. 3 teratas. Lu Ming mengepalkan tinjunya dan tampak tegas. Kali ini, dia harus masuk ke 3 besar dan menyelamatkan pedagang biru. Setelah 3 hari berdiskusi, aku tidak mau meninggalkan tempat itu. Tentu saja, kuncinya adalah mencari tahu Tian Jiao mana yang paling menjanjikan dan penuh harapan untuk masuk 10 besar. Kenali diri kamu dan kenali musuh kamu, maka kamu bisa memenangkan semua pertempuran. Begitu aku keluar, aku menemukan bahwa Taiksu Sengdu menjadi lebih panas dan berisik. Kota suci Taiksu sangat luas, dengan area yang menakjubkan, tetapi berjalan di jalan, masih ada perasaan lautan manusia. Jalanan ramai dengan ras yang berbeda. Dan mereka segera mendengar banyak berita berguna. Karena tak terhitung banyaknya orang yang menebak, kali ini yang mana Tian Jiao bisa masuk 10 besar. Kali ini, Tian Jiao akan berkumpul bersama, dan keberuntungan akan bertemu. Namun, yang paling mungkin masuk 10 besar tentu saja 10 elit ibu kota Sein. Memang benar bahwa pada hari pembukaan rumah suci kerajaan Taiksu, jaminan dari 10 orang suci teratas dari ibu kota suci adalah yang terbesar, tentu saja dengan pengecualian. Kali ini, ada pengecualian besar, karena ada juga banyak kesombongan yang mengerikan di Tian Wangfu. Misalnya, Qian Shengxuan, putri Sein tak tertandingi dari istana Qian Shengtian, memiliki bakat yang tak tertandingi dan kekuatan tempur yang luar biasa, dan diharapkan untuk memasuki 10 teratas. Ada juga 27 hari istana peringkat 0. 1 di istana surgawi yang tak tertandingi, juga karena kesombongan yang mengerikan, sama sekali tidak lebih lemah dari 1000 Shengxuan. Apa yang lebih menakjubkan adalah bahwa kamu belum pernah mendengar tentang pendekar pedang Kaisar Jianyi dari istana Sutian yang agung. Dia lahir di dunia kecil, tetapi dia membunuh sepanjang jalan dan menunjukkan bakatnya yang tak tertandingi. Dikatakan bahwa di dunia kecil itu dunia, dia dikenal sebagai Kaisar Pedang Jingtian, dapat dilihat bahwa dia sangat kuat. Ada karakter lain yang tidak boleh kamu lupakan, yaitu keluarga Dewa Perang dari rumah Jiu Dao Tianwang. Dikatakan bahwa keluarga Dewa Perang memiliki bakat terkuat dalam sejarah dan disebut reinkarnasi dari Dewa Perang. Itu adalah sangat mengerikan untuk memimpin keluarga Dewa Perang untuk memulihkan kejayaannya di tahun-tahun itu. Lu Ming dan ketiga orangnya berjalan-jalan, dan mereka mendengar pesan mengerikan dari Tian Jiao. Kaisar Pedang 1. Mata Lu Ming berkilat, dari semua Tian Jiao, dia paling tertarik pada orang ini. Karena, seperti dia dibunuh dari dunia kecil. Aku tidak tahu pemuda berambut putih mana yang kutemui di awal. Lu Ming memikirkan pemuda berambut putih yang dia temui di tanah rahasia klan Bujian. Pemuda berambut putih itu memiliki daya juang dan teror yang kuat. Dia juga mengontrol karakter Cina kuno asli. Kekuatannya tak terduga, dia jelas merupakan salah satu dari 10 tokoh teratas. 3 orang mengelilingi lingkaran, mengumpulkan beberapa dari mereka yang optimis dengan catatan Tian Jiao, berencana untuk belajar. Subscribe Penatua. Berita besar, berita luar biasa, hari pertama keluarga Dewa Perang, bangga dengan Chu Chengkong, menantang Yuan Jie, salah satu dari 10 elit teratas di kota suci. Tiba-tiba, sebuah berita meledak di jalanan. Apa? Chu Chengkong menantang Yuan Jie, benar atau tidak? Banyak orang terkejut. Chu Chengkong adalah pria paling bangga dalam keluarga Dewa Perang. Yuan Jie, salah satu dari 10 orang paling terkenal di ibu kota. Taiksu Sengchao menduduki inti tanah, wilayahnya tidak terbatas, jauh di atas Tian Wangfu, kelahiran tidak tahu berapa banyak bakat luar biasa Tian Jiao. Di antara sekian banyak Tian Jiao, seseorang yang bisa masuk dalam peringkat 10 besar benar-benar menakutkan. Kedua orang ini sebenarnya ingin bertarung lebih dulu, sulit untuk tidak menimbulkan syok. Di mana tantangan mereka? Kapan? Setengah hari kemudian, Kirin bertarung melawan platform. Setengah hari kemudian, cepat, tidak banyak waktu tersisa. Pergi ke platform pertempuran Kilin. Pergi. Tiba-tiba, banyak orang berbondong-bondong ke platform pertempuran Kilin. Array transmisi ke platform pertempuran Kirin juga penuh. Lu Ming, Qiu Yue dan Lan Ling juga menuju platform pertempuran Kilin.
Kedua Tianjiao, yang diharapkan masuk 10 besar, bertarung lebih dulu. Ini adalah kesempatan bagus untuk melihat kekuatan tempur pihak lain dan membandingkan kekuatan tempur mereka sendiri. Bagaimana mereka bisa melewatkannya? Ketika mereka akhirnya tiba di platform pertempuran Qilin, mereka menemukan bahwa tempat itu sudah penuh dengan orang. Tak terhitung orang, dikelilingi oleh platform pertempuran yang luas. Di sekitar platform pertempuran, ada 4 patung Qilin raksasa yang menjaga keempat sisinya. Platform pertempuran ini sangat terkenal di ibu kota suci Taixu. Dikatakan bahwa bahkan yang kuat di kerajaan dewa dapat bertarung tanpa merusak platform pertempuran. Kebanyakan orang yang ingin bertarung di platform ini tidak memenuhi syarat. Platform pertempuran tidak akan dibuka dan akan ditutupi oleh barisan besar. Namun, dengan ketenaran Chu Chengkong dan Yuan Jie, mereka mampu melancarkan perang ini. Kamu bilang, Chu Chengkong dan Yuan Jie, siapa yang lebih kuat? Banyak orang menunggu, mengobrol, dan menebak kekuatan kedua belah pihak. Sulit untuk mengatakannya, tapi aku telah melihat Yuan Jie mengeluarkan senjata dan senjata yang mengancam nyawanya, dan kekuatan bertarungnya mengerikan. Bahkan di kerajaan Shenwang, itu seperti makanan biasa untuk membunuh musuh dengan cepat, dan itu seperti makanan biasa bahwa tidak ada musuh di level yang sama. Aku tidak tahu seberapa kuat Chu Chengkong. Chu Cheng dikenal sebagai dewa perang terkuat dalam sejarah keluarga bangsawan dewa perang, dan kekuatannya tidak boleh lemah. Aku belum melihat pergerakan, semuanya kosong. Siapa yang tidak bisa menyombongkan diri? Itu benar. Di tempat kejadian, ada banyak diskusi. Beberapa orang optimis tentang Yuan Jie, sementara yang lain optimis tentang Chu Chengkong. Kamu lihat, itu adalah 1000 orang suci dari Istana Surga. Tiba-tiba, seseorang melihat ke satu arah. Di sana, ada seorang wanita, rok panjang berkibar, gaya tiada taraf, cantik tidak bisa persegi, penampilannya, bukan di musim gugur, di bawah semangat biru. Dewi Abadi, Qian Shengxuan, adalah suara Tianjiao yang sangat tinggi. Terlebih lagi, pedang kaisar adalah yang pertama. Yang lain berbisik. Di arah lain, seorang pemuda dengan rambut perak dan jubah putih berkibar di udara, berada di luar dunia. Itu dia pedang kaisar. Mata Luming bergerak. Pemuda ini, pemuda berambut putih di alam rahasia klan Bujian, memontrol keberadaan karakter Cina kuno primitif. Ternyata pria ini adalah pedang kaisar. Seperti Luming, dia adalah Tianjiao yang terkenal di dunia yang terbunuh dari ribuan dunia kecil. Kemudian, seseorang terus-menerus berseru, karena mereka mengenali banyak Tianjiao yang tiada taranya. Beberapa orang telah mencapai 10 besar kota. Jelas, orang-orang ini sangat mengkhawatirkan kekuatan Chu Chengkong dan Yuan Jie dan menganggap mereka sebagai lawan potensial. Waktu berlalu. Yuan Jie ada di sini. Tiba-tiba seseorang berteriak. Kerumunan melihat ke satu arah. Di langit, seorang pemuda berbaju hitam, dengan tombak panjang di punggungnya, melangkah ke udara selangkah demi selangkah. Pria ini adalah Yuan Jie, senjata yang mengancam jiwa. Mata Yuan Jie tajam. Pada dirinya, ada kesempatan mengerikan untuk membunuh, sedingin pisau. Di mana dia lewat, orang banyak otomatis memberi jalan. Platform pertempuran. Raungan terdengar di seluruh aula, dan seorang lelaki besar yang bertugas menjaga platform pertempuran Qilin mulai mengendalikan formasi. Arai besar bersinar, arai besar yang menutupi platform pertempuran Qilin dibuka. Yuan Jie melangkah keluar dan mendarat di platform pertempuran Qilin. Haha, Yuan Jie, kamu datang tepat waktu. Pada saat ini, arah lain, terdengar tawa, dan seorang pemuda melangkah ke udara. Pemuda ini, dengan sosok yang sangat besar, mengenakan baju besi hitam, dan udara tirani yang kuat memenuhi udara. Chu Chengkong. Orang-orang tahu bahwa Chu Chengkong telah tiba. Chu Chengkong melangkah ke udara dan mendarat langsung di platform pertempuran Qilin, menghadap Yuan Jie. Zheng Duxiji, kamu adalah satu-satunya yang menggunakan senjata. Kebetulan, aku juga menggunakan senjata. Orang lain membandingkan kita, aku benar-benar ingin tahu seberapa kuat keterampilan senjatamu. Mulut Chu Cheng kosong, suaranya nyaring, tapi juga mendominasi. Dia akan membunuhmu. Yuan Jie berbicara dengan dingin dan membunuh lebih banyak peluang. Hahaha, jika kamu bisa membunuhku, kamu hanya bisa menyalahkanku karena kemampuan akademisku yang buruk, tapi tidak baik untuk mengatakan itu, kamu belum memiliki kemampuan ini. Chu Chengkong tersenyum dan terlihat sangat percaya diri. Jika kamu memiliki kemampuan untuk melakukan sesuatu, kamu akan mengetahuinya di Perang Dunia Pertama. Suara Yuan Jie masih dingin. Begitu suaranya turun, nafas yang keras keluar dari tubuhnya, dan sebuah tombak ditembakkan ke langit dan menembus langit. Mengaum, mengaum. 4 patung Qilin di sekitar platform pertempuran Qilin meraung, dan kemudian topeng cahaya menyebar untuk menutupi platform pertempuran Qilin. Dengan cara ini, meski ada pertarungan besar di dalam, kekuatannya tidak akan bocor.
Tombak di belakang Yuan Jie terbang keluar dan dipegang di tangannya, menunjuk ke arah Chu Chengkong. Ayo pergi. Mata Chu Chengkong menunjukkan rasa perang yang kuat, tangannya juga muncul senjata panjang, mekar nafas yang kuat. 3 puncak Raja Dewa. Mata Lu Ming bergerak. Prestasi Chu Chengkong dan Yuan Jie adalah 3 puncak Raja Dewa, tetapi mereka tidak menembus 4 tingkat Raja Dewa. Ada celah besar antara 3 tingkat Shenwang dan tingkat keempat Shenwang, yang tidak mudah untuk ditembus. Tampaknya banyak pencapaian puncak Tianjiao ada di rangkap 3 Shenwang. Melihat pemandangan ini, Lu Ming sedikit lega. Prestasi orang-orang ini tidak terlalu dibesar-besarkan. Lu Ming harus lebih percaya diri. Jika kultivasi orang-orang ini telah mencapai 4 tingkat Raja Dewa dan tingkat kelima Raja Dewa, akan terlalu mengerikan untuk menambahkan bakat orang-orang ini. Tidak peduli seberapa kuat Lu Ming, dia tidak boleh menjadi lawan. Namun, jika dipikir-pikir, mereka yang dapat menghadiri sesi rumah suci kerajaan Taiksu ini tidak akan terlalu tua. Orang yang lebih tua telah memasuki halaman suci kerajaan Taiksu pada semester terakhir, sehingga pencapaian mereka tidak akan terlalu tinggi. Ledakan. Nafas Chu Chengkong dan Yuan Jie bertemu di udara dan meledak menjadi raungan. Tiba-tiba, kedua pria itu bergerak bersamaan dan bergegas menuju satu sama lain. Orang-orang hanya melihat 2 tenda senjata, bergegas satu sama lain, kecepatannya terlalu cepat untuk dilihat. Subscribe Penatua. Kedua tombak itu saling bertabrakan, lalu kembali ke sisi lain dan saling bertabrakan. Ketika dandang. Suara tabrakan yang padat bergema di seluruh venue, dan raungan itu terus berlanjut. Dalam sekejap, 2 orang di bom itu melakukan lusinan gerakan, lalu keduanya mundur, berdiri terpisah dari angkasa, sama. Orang-orang yang menyaksikan pertempuran menahan napas. Mereka semua tahu bahwa pertarungan barusan hanyalah percobaan dari kedua pria itu, dan mereka tidak menggunakan kekuatan penuh mereka. Selanjutnya, ini adalah pertarungan sesungguhnya. 18 tembakan seumur hidup. Suara dingin keluar dari mulut Yuan Jie. Tubuhnya dipenuhi dengan cita rasa kuno, yang merupakan sumber dari semangat nafas, sangat kaya. Kebangkitan kedua dari faktor kekuatan ilahi yang asli. Lu Ming bisa melihatnya sekilas. Inilah yang diharapkan Lu Ming. Dalam kultivasi ini, jika kamu ingin membangkitkan faktor kekuatan dewa asli sebanyak 3 kali, itu terlalu sulit, sesulit surga. Lu Ming tidak tahu apakah ada 3 sosok kekuatan ilahi yang terbangun di Tianjiao ini, meskipun ada, jumlahnya sangat sedikit. Wah. Di tangan Yuan Jie, tombaknya mekar. Satu demi satu bayangan senjata gelap, membawa mesin pembunuh yang mengerikan, menuju Chu Chengkong untuk membunuh. Ayo, ini akan segera berakhir. Senjata mematikan, yang dikenal sebagai senjata untuk membunuh, kekuatan terbesarnya cepat. Senjata mematikan, menarik, serangan Ares. Chu Chengkong berbicara dengan dingin. Armornya bersinar cemerlang. Dengan lambaian tombaknya, Dewa Perang Raksasa dan tak tertandingi muncul di langit. Dewa Perang ini, menunggang kuda. Kuda itu melangkah ke udara dan tombak besar menyapu langit, menghalangi bayangan senjata Yuan Jie. Tidak ada keraguan bahwa kekuatan suci Chu Chengkong juga merupakan kebangkitan kedua. Keduanya memulai perang sengit, tetapi untuk sementara waktu, itu masih seri. Jangan coba-coba, lakukan yang terbaik agar tidak membuang-buang waktu. Chu Chengkong melangkah keluar dengan tangan kosong. Tombak aslinya menghilang dan digantikan oleh tombak batu kuno lainnya. Pistol ajaib. Mata Lu Ming terpaku. Ini seperti 2 kacang polong dari asal mula asli Chu Chengkong, yang persis sama dengan seni rahasia asli Lu Ming. Begitu keterampilan rahasia asli diberikan, napas Chu Chengkong menjadi lebih keras hingga ekstrim. Ledakan. Tombak besar dan tak tertandingi ditekan terhadap Yuan Jie. Bunuh aku. Yuan Jie menjerit, tubuhnya berkedip sangat cepat, setiap kilatan, ada duri tombak ke Chu Chengkong. Rahasia asli. Ini juga merupakan seni rahasia asli, milik seni rahasia asli Yuan Jie. Inilah kekuatan mereka yang sebenarnya. Kultivasi dari 3 puncak Raja Dewa, kebangkitan sekunder faktor kekuatan dewa asli dan kebangkitan seni rahasia asli, cukup untuk dengan mudah menghancurkan Tianjiao lainnya. Sungai senjata yang panjang. Dengan lambaian senjata, sebuah sungai panjang muncul di sekitar Chu Chengkong. Sungai panjang ini sebenarnya terdiri dari tombak yang tak terbatas. Dewa Perang. Sekilas Lu Ming dapat melihat bahwa ini adalah salah satu jurus Dewa Perang, yang sangat kuat. Lu Ming tidak bisa menggunakan jurus ini menurut pemahamannya tentang serangan Dewa Perang. Chu Chengkong dan Yuan Jie melakukan 2 keterampilan unik, perang sengit, membuat orang terpesona. Ini sangat mengerikan. Cukup untuk membunuh 5 orang kuat dari Raja Dewa Umum. Ya, bisa. Kerajaan Tuhan bisa melintasi 2 tingkat untuk membunuh musuh. Mengerikan sekali. Banyak orang terkejut. Keduanya bertarung lusinan langkah, tetapi tetap tidak menang.
Yuan Jie, apakah hanya itu kekuatanmu? Lalu, kalahkan. Tiba-tiba, Chu Chengkong menjerit. Tubuhnya tiba-tiba menggelembung dan berubah menjadi raksasa dengan tinggi beberapa ratus meter. Dan napasnya, jelas lebih kuat. Mata Lu Ming membeku. Ini adalah rahasia yang kuat, bukan dewa kuno, tetapi mirip dengan dewa kuno, itu bisa membuat kekuatan orang melonjak. Ledakan. Chu Chengkongxi menampilkan seni rahasia semacam ini. Dengan satu tembakan, tombak Yuan Jie hancur satu demi satu. Tubuhnya bergetar hebat dan mundur berturut-turut. Yuan Jie, aku jatuh di bawah. Setelah Chu Chengkong berada di atas angin, dia meluncurkan serangan badai. Setelah lebih dari 10 gerakan berturut-turut, Yuan Jie akhirnya tidak bisa menahan diri. Dia menabrak perisai cahaya di tepi platform pertempuran. Dia memuntahkan darah dan napasnya putus asa. Hilang. Yuan Jie, salah satu dari 10 orang suci besar di ibu kota, dikalahkan oleh Chu Chengkong. Yuan Jie, kekuatanmu, tapi jadi, hari ini jangan bunuh kamu, pergilah. Chu Chengkong melambaikan tangannya dan sangat mendominasi. Wajah Yuan Jie jelek. Saat ini, platform pertempuran dibuka, dan Yuan Jie bangkit dari udara dan pergi dari sini. Yuan Jie dikalahkan. Aku tidak menyangka itu. Meskipun Yuan Jie berada di peringkat terbawah dari 10 tokoh luar biasa, dia dikalahkan oleh Chu Chengkong. Chu Chengkong ini benar-benar menakutkan. Dia pantas menjadi Tianjiao terkuat dalam sejarah keluarga Dewa Perang. Dengan kekuatannya, dia seharusnya bisa menyerang 3 besar. Mungkin, aku hanya tidak tahu kekuatan Tianjiao lainnya. Aku punya perasaan kali ini pasti akan luar biasa. Banyak orang telah membicarakannya. Di kerumunan, beberapa Tianjiao yang kuat, seperti Qian Shengxuan, dan 10 Tianjiao lainnya yang luar biasa, menunjukkan warna yang bermartabat di mata mereka. Hanya pedang Kaisar satu, mata tenang. Ayo pergi. Lu Ming berkata, dan Auto Moon, Lan Ling pergi dari sini. Setelah menyaksikan pertarungan antara Yuan Jie dan Chu Chengkong, Lu Ming mungkin memiliki dasar untuk kekuatannya sendiri. Setelah kembali ke tempat tinggal mereka, ketiganya terus berlatih dan menunggu pembukaan rumah suci kerajaan Taixu. Dalam sekejap, sebulan telah berlalu. Hari rumah suci kerajaan Taixu akhirnya tiba. Ledakan. Pada hari ini, sebuah benua muncul di langit. Ya, ada platform di langit. Ini terlalu besar, itu terlihat seperti sebuah benua. Banyak orang naik ke langit dan terbang ke benua ini. Karena tempat perlindungan kerajaan Taixu ada di benua ini. Lu Ming, Qiu Yue dan Lan Ling terbang ke benua ini. Daratan sangat datar, luas dan tak terbatas, serta dapat menampung ratusan juta makhluk hidup pada saat bersamaan. Di 4 sisi daratan, ada banyak prajurit lapis baja yang menjaganya. Ini adalah orang kuat penjaga, menjaga semua orang di pinggiran. Di tengah, ada ruang besar yang tersisa. Yan Jiao, yang berpartisipasi dalam rumah suci kerajaan Taixu, dapat memasuki pusat, dan mereka yang menonton perang tetap berada di luar untuk menonton. Jika ada pelanggaran, hukum militer akan ditangani. Di udara, seorang pria berbaju besi membuka mulutnya, dan suaranya menyebar ke seluruh penonton, mengguncang hati banyak orang. Ini adalah jenderal penjaga, kekuatannya mengerikan. Tidak ada yang berani melanggarnya, karena itu akan mati. Segera, satu persatu Tianjiao muda terbang keluar dari kerumunan dan terbang menuju area tengah. Kamu lihat, itu Qian Shengxuan. Dan pedang Kaisar satu. Dan Chu Chengkong, Chu Chengkong, aku mencintaimu. Banyak orang tergila-gila pada perempuan. Saat mereka melihat Chu Chengkong muncul, mereka berteriak kegirangan. Setelah perang terakhir, popularitas Chu Chengkong melonjak. Banyak orang optimis tentang Chu Chengkong, percaya bahwa dia telah membuat kemajuan yang stabil dalam 10 besar atau bahkan mencapai 3 besar. Subscribe Penatua. Ada juga tebing nihility, kamu Sifan. Lebih banyak orang berteriak. Banyak gadis berteriak dengan air mata dan hidung saat mereka berteriak. Ya, kamu Sifan, adalah yang paling menonjol dari 10 orang bijak di ibu kota suci. Mereka dinilai berharap bisa bersaing memperebutkan eksistensi 3 besar. Semua Tianjiao ini adalah naga dari umat manusia. Mereka berbakat, tampan dan alami, dan kuncinya adalah latar belakang mereka yang dalam. Setiap orang memiliki pendukung yang tak terhitung jumlahnya, penggemar yang tak terhitung jumlahnya. Ini sangat populer. Lu Ming sangat pendiam. Setelah perang ini, Tuan Muda akan lebih populer dan memiliki lebih banyak pendukung. Cara senyum bulan musim gugur. Aku tidak ingin begitu banyak pendukung. Aku hanya ingin kamu menjadi satu. Jalan Lu Ming ke Qiu Yue. Bersenandung. Situasi ini, biarkan satu sisi Lan Ling sangat tidak nyaman, dengungan dingin, melangkah keluar, terbang keluar. Lu Ming dan Qiu Yue saling tersenyum dan terbang keluar. Satu persatu Tianjiao muda, terbang ke tengah peron, padat, tidak tahu berapa banyak orang. Itu terlalu banyak, bukan?
Lu Ming sangat terikat lidah. Sekilas, aku tidak tahu ada berapa orang. Lu Ming memperkirakan setidaknya 10 juta. Ya, puluhan juta. Jumlah pesertanya sangat mengerikan. Sejumlah besar orang sangat normal. Halaman suci kerajaan Taixu adalah tanah suci untuk semua praktisi muda di pemerintahan suci Taixu. Tianjiao dari Istana Surgawi ke-27, banyak kantor jenderal dan rumah besar markis akan datang untuk berpartisipasi. Selain itu, banyak Tianjiao di area inti Taixu Shengchao akan berkumpul, dan jumlah orang secara alami akan meningkat. Lan Lingdao. Lu Ming mengangguk, terutama karena wilayah Taixu Shengchao terlalu luas. Meski jumlah orangnya besar, beberapa orang, bahkan di lautan luas manusia, sama mempesona. Seperti 10 orang suci dari kota suci, 1000 orang suci, Tianjiao terkuat dari Istana Surgawi yang tiada taraf, tanda air. Ada juga Emperor Suotuan, Chu Chengkong dan seterusnya. Orang-orang ini berdiri di tengah keramaian, yang lain jauh dari mereka dan tidak berani mendekati mereka. Adapun Lu Ming, yang tenggelam di lautan manusia yang luas, sama sekali tidak mengesankan. Setelah setengah jam, tidak ada pemuda Tianjiao yang terbang keluar. Tianjiao yang tak terhitung jumlahnya, saling memandang. Selanjutnya, mereka semua adalah pesaing satu sama lain. Tentu saja, lebih banyak perhatian masih jatuh pada beberapa orang yang menarik perhatian. Kaisar datang. Tiba-tiba, sebuah suara keluar dari kehampaan dan menyebar ke telinga semua orang. Adegan, tiba-tiba tenang. Menjadi diam. Mengaum. Di kejauhan, nyanyian naga datang, dan kemudian, orang-orang melihat 9 naga dan terbang dengan kereta. Setiap naga sangat besar, panjang dan penuh nafas. 6 naga bercakar, dan mereka semua adalah 6 naga bercakar yang mencapai alam dewa dan raja. Merasakan 9 naga menarik gerobak, murid Lu Ming menyusut. Ada 6 naga di perut, ada 6 dewa di setiap cakar. Di kereta di belakang 9 naga duduk seorang raja. Ini adalah penguasa Taixu Shengchao, kaisar saat ini. Kaisar terlihat berusia 60-an, dengan kuil putih. Kultivasi kaisar tampaknya berusia 60-an. Usianya yang sebenarnya, aku khawatir, sangat mencengangkan. Hanya duduk di sana dengan santai, kaisar memancarkan keagungan yang tak ada habisnya. Setelah kaisar, dia mengikuti menteri kaisar Taixu. Mereka semua adalah pejabat tinggi Taixu Shengchao, seperti guru nasional, pangeran saat ini, para pangeran dan seterusnya. Tentu saja, Lu Ming tidak mengenal satupun dari mereka. Lihat kaisar. Banyak orang membungkuk kepada kaisar. Tidak ada hadiah. Kaisar melambaikan tangannya dan kemudian berkata, waktunya telah tiba. Mari kita mulai. Aturannya sama seperti sebelumnya. Jika kamu masuk 10 besar, kamu dapat membangun sebuah keluarga. Jika kamu memasukkan 3 yang pertama, kamu dapat bertanya kepada kaisar untuk sebuah permintaan. Kata-kata kaisar sangat ringkas, langsung ke pokok pembicaraan. Kemudian, seorang pria parubaya berusia 50-an melangkah keluar. Itu guru nasional. Banyak anak muda berbicara dengan suara rendah. Guru nasional. Mata Lu Ming berkilat. Orang ini adalah guru nasional, guru pangeran, dan sosok istana kekaisaran. Karena hubungan Wu Fan, Lu Ming kebanyakan ingin melawan orang ini. Apalagi saat Jing Yu terbunuh, tersangka terbesar adalah putra mahkota. Jika demikian, Lu Ming dan pria ini akan menjadi musuh di masa depan. Oleh karena itu, Lu Ming mau tidak mau mengamati lebih banyak. Puan nasional terlihat sangat bermartabat, tetapi tidak ada nafas yang memaksa orang. Berdiri di sana, seperti orang biasa. Lu Ming tahu bahwa prestasinya jauh dari prestasi guru nasional. Aku akan memimpin konferensi ini. Kali ini, halaman suci diadakan, dan dibagi menjadi 4 putaran, menginjak sungai bintang, menyadari Xuan Huang, memukul jam, dan mengatur pikiran. Guru berbicara, dan suaranya menyebar ke seluruh hadirin. Menginjak sungai bintang, menyadari Xuan Huang, menabrak jam langit, menetapkan pikiran kamu. Banyak orang berbisik dan memikirkan arti dari 4 kalimat ini. Pada saat ini, Master Nasional melangkah keluar dan mencapai kedalaman langit. Dengan lambaian tangannya, telapak tangannya memancarkan cahaya terang. Kemudian, sungai bintang muncul di langit. Ada bintang di langit. Lulus pertama adalah menyeberangi sungai bintang. Selama kamu berhasil menyeberangi sungai bintang, kamu akan dianggap telah melewati celah. Ayo mulai. Guru nasional mengumumkan. Ini sangat sederhana, pergi. Pergi. Tiba-tiba, satu demi satu sosok melonjak ke langit. Puluhan juta jenis makhluk terbang di langit, dan pemandangannya sangat spektakuler. Sebentar lagi, banyak orang datang ke sisi Star River, lalu bergegas ke Star River. Saat orang-orang ini bergegas ke Sungai Bintang, tubuh mereka bergetar hebat. Beberapa orang berteriak, tidak mampu menahan tubuh mereka, dan terbang ke hilir Sungai Bintang. Tampaknya ada kekuatan yang kuat di inti bintang,
yang terus-menerus memengaruhi orang-orang yang memasuki galaksi. Untungnya, orang-orang itu baru saja hanyut, yang bukan masalah besar. Namun, ada juga beberapa orang yang diblokir, dengan cepat, menuju tepi seberang Sungai Bintang. Pergi, pergi. Lebih banyak anak muda bergegas ke Sungai Bintang. Di antara mereka, beberapa tokoh sangat terlihat. Seperti 10 orang suci, pedang kaisar pertama, Chu Chengpong, Qian Shengxuan dan lainnya, mereka berubah menjadi pelangi, terbang ke depan dengan kecepatan luar biasa, seolah-olah kekuatan Sungai Bintang tidak berpengaruh pada mereka. Segera, mereka terbang setengah jarak melintasi galaksi. Lu Ming, Qiu Yue dan Lan Ling juga akan terbang ke Sungai Bintang. Namun, Lu Ming merasa bahwa ada beberapa pembunuhan yang mengerikan dan menyapunya dari waktu ke waktu. Begitu Lu Ming melirik, dia menemukan beberapa orang. Dari waktu ke waktu, dia melirik pemuda itu. Jangan memikirkannya, Lu Ming tahu itu dari keluarga Jin. Selain itu, ada beberapa pemuda berjubah hitam, yang dari waktu ke waktu memandang Lu Ming dengan buruk untuk melihat nafasnya. Dia seharusnya dari istana surga Jiwyu. Yah, biarkan dia pergi sekarang. Kita akan membersihkannya, ayo kita menyeberangi sungai dulu. Jin Jiazong, seorang pemuda jangkung berkata dengan dingin. Pria ini adalah salah satu dari 4 pahlawan keluarga Jin, keberadaan yang sangat kuat. 3205. 4 Tianjiao yang paling menonjol dan Tianjiao yang paling berbakat dari generasi muda keluarga Jin disebut sebagai 4 pahlawan keluarga Jin. Gelar ini ditiru dari 10 pahlawan ibu kota suci. Namun tragisnya, 3 pahlawan lainnya dari keluarga Jin semuanya tewas di tangan Lu Ming. Sekarang, hanya tersisa yang terakhir. Itu yang di depanmu, Jin Dun. Jin Dun ini adalah yang terkuat dari 4 pahlawan keluarga Jin. Dia telah berlatih di luar untuk tujuan membuat percikan besar ketika istana kekaisaran Taixu diadakan. Ketika dia mendengar tentang kekerasan Lu Ming terhadap keluarga Jin, dia sangat marah dan bersumpah untuk membunuh Lu Ming untuk membalaskan dendam 3 pahlawan keluarga Jin lainnya. Tapi sekarang bukan waktunya untuk balas dendam. Ada peluang di belakang. Dingin menyapu Lu Ming beberapa mata, keluarga emas beberapa orang terbang menuju Sungai Bintang. Lu Ming tersenyum tipis. Dengan kultivasinya saat ini, dia terlalu malas untuk peduli dengan udang kecil keluarga Jin. Mereka juga bergegas ke Sungai Bintang. Begitu dia memasuki Sungai Bintang, Lu Ming merasakan kekuatan yang kuat. Dampak padanya berasal dari aliran atas Sungai Bintang. Itu seperti gelombang badai. Kekuatannya luar biasa. Namun, kekuatan ini bukan apa-apa bagi Lu Ming sekarang. Kekuatan ilahi menutupi seluruh tubuh, mengisolasi dampak dari dunia luar, dan dia dengan cepat terbang ke depan. Bulan musim gugur, semangat biru, juga dengan mudah memblokir kekuatan ini, penerbangan ke depan. Mereka belum mencapai setengah jalan. Di depan mereka, 10 pahlawan Chengdu, Qian Shengxuan dan Di Jian telah mencapai tepi seberang dan berhasil menyeberangi Sungai Bintang. Namun, Lu Ming tidak terburu-buru. Ini hanya tingkat pertama. Hanya ketika dia sampai pada akhirnya dia bisa tertawa sampai akhir. Oh, bantu aku tidak ingin tersingkir. Tidak, aku tidak boleh gagal di babak pertama. Beberapa anak muda meraung dan bergegas maju, tetapi mereka tidak dapat menahan kekuatan itu dan dilarikan ke hilir Sungai Bintang. Beberapa orang keluar dari hilir Sungai Bintang, lari kembali dan bergegas ke Sungai Bintang, tetapi hasilnya sama, kedua kalinya mereka hanyut. Hanya sedikit orang yang bisa menahan kekuatan itu dan bergerak maju. Lu Ming, Qiu Yue dan Lan Ling sangat santai. Setelah beberapa saat, mereka berhasil menyeberangi Sungai Bintang. Kecepatannya tidak lambat atau cepat. Banyak orang yang masih berjuang. Beberapa orang cepat, beberapa lambat, mereka menunggu dengan tenang. Butuh 3 hari bagi beberapa orang paling lambat untuk menyeberangi Sungai Bintang. Sejauh ini, babak pertama sudah berakhir. Mata Lu Ming menyapu melewatinya, dan dia terdiam. Di babak ini, setidaknya 90% orang tersingkir. Awalnya ada puluhan juta, tapi setidaknya 9 juta tersingkir, hanya menyisakan 1 juta. Lu Ming mengerti mengapa dia ingin menggunakan metode ini, karena terlalu banyak Tianjiao yang mendaftar untuk mengikuti kontes. Jika kami bertarung 1 lawan 1 dalam sebuah kontes, aku tidak tahu itu akan lebih baik daripada tahun monyet. Dengan cara ini, kita dapat dengan cepat melenyapkan mereka yang lemah dalam kultivasi dan kekurangan kekuatan. Mereka yang tidak melewati Star River akan tersingkir. Segera tinggalkan area tengah dan pergi keluar. Master Nasional memberi perintah. Mereka yang tersingkir menyerang, tapi mereka tidak berani melanggar perintah Tuan Nasional, jadi mereka hanya bisa terbang keluar. Semula peserta, kini menjadi penonton. Ketika semua orang yang tersingkir mundur dari area pusat, Sungai Bintang di udara menghilang dengan gelombang guru nasional. Kemudian sebuah cermin muncul di tangan tuannya. Cermin terbang keluar, tumbuh dengan cepat, dan segera menjadi cermin besar, melayang di udara.
Kamu dapat melihat bahwa di cermin, ada piring-piring kecil yang tak terhitung jumlahnya, piring-piring kecil, berisi bola seukuran telur. Manik-manik di piring kecil ini adalah biji Xuan Huang. Tingkatan ini disebut Wuk Xuan Huang. Seperti namanya, ini untuk memahami Xuan Huang. Jika kamu naik dan memegang biji kuning tua di tangan kamu, kamu akan memasuki ruang misterius. Kamu dapat memberikan imajinasi kamu sepenuhnya dan memahami apa yang dapat kamu pahami. Akhirnya, selama kamu dapat membuat biji kuning tua berkecambah, bahkan jika kamu lulus, tentu saja, waktunya hanya setengah bulan. Guru nasional mengumumkan, dan kemudian lambaian tangan, menandakan dimulainya permainan. Kerumunan terbang ke cermin. Ada banyak piring kecil di atasnya, dan Lu Ming memilihnya secara acak. Lu Ming duduk di tepi piring kecil dan meraih biji kuning tua. Tiba-tiba, mata Lu Ming menjadi hitam. Saat berikutnya, Lu Ming menemukan dirinya berada di ruang tertutup. Ruangnya tidak besar, panjang, lebar, dan tingginya kurang dari 10 meter. Di angkasa, ada gumpalan gas berwarna kuning gelap yang melayang-layang. Tampaknya ujian tingkat ini cerdas, juga imajinasi. Lu Ming melihat ki kuning gelap di depan matanya dan mulai mengerti. Waktu, hari demi hari, Lu Ming masih mengerti. Di luar, banyak orang melihat ke cermin, melihat tubuh Tian Jiao itu. Aku melihat bahwa semua Tian Jiao memegang biji kuning tua, tidak bergerak. Jika kamu ingin melewatinya, kamu harus melewatinya. Aku dibuang ke Istana Jenderal. Kali ini, seseorang harus bergabung dengan Rumah Suci Kekaisaran Taixu. Kali ini, kita harus lulus ujian. Banyak penonton menyaksikan dengan gugup. Ada banyak orang yang menonton, termasuk dari seluruh dunia, termasuk Tian Wangfu, Jun Houfu, Jiang Junfu, dan sebagainya. Banyak pasukan, besar dan kecil, datang untuk menonton. Misalnya, 9 rumah Raja Surgawi Jue, 9 Raja Surgawi Jue, dan pemilik keluarga dari semua keluarga besar telah datang. Pemilik keluarga besar juga menatap kesombongan mereka. Mereka tidak gugup. Karena mereka mengetahui informasi orang dalam, mereka tidak perlu melalui 4 putaran untuk bergabung dengan suaka kerajaan Taixu. Mereka dapat bergabung dengan suaka kerajaan Taixu hanya setelah melewati putaran kedua. Oleh karena itu, babak ini adalah yang paling kritis. Waktu, cepat berlalu 10 hari. Klik. Tiba-tiba, suara retakan kaca menyebar ke seluruh penonton. Salah satu biji kuning tua anak muda itu terbelah, lalu muncul kuncup. Seiring berjalannya waktu, tunas tumbuh perlahan. Ya, muridku telah berhasil. Seseorang tertawa. Pemuda itu berhasil membiarkan benih kuning tua berkecambah, sama dengan melewati jalan ini. Pria muda ini tampaknya telah merusak kedamaian. Selanjutnya, suara gemerincing terus berdering. Ada lebih banyak orang di tangan biji kuning tua yang terbelah, menunjukkan kuncupnya. Tentu saja, tidak ada lagi benih kuning yang bertunas. Hal yang paling aneh adalah bahwa 10 Master Zhengdu, pedang kaisar pertama, Chu Chengpong, 1000 orang suci Xuan dan seterusnya, tidak membiarkan benih Xuan Huang berkecambah. Ada apa? Orang-orang yang jelas lebih buruk dari yang lain membiarkan benih Xuan Huang berkecambah. Mengapa orang-orang seperti Zhengdu Siji tidak membiarkan benih Xuan Huang berkecambah? Entahlah. Setiap kali Royal Sanctuary diadakan, isi penilaiannya berbeda-beda. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Mungkin itu akumulasi, atau tidak satupun dari mereka akan berhasil. Banyak orang membicarakannya. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak orang yang berhasil. Tapi Lu Ming, Qiu Yue dan Lan Ling masih gagal. 3206. Sudah 20 hari. Pada saat ini, orang yang sukses, kuncup biji Xuan Huang, telah meregang, orang tertinggi, kuncup kuning tua dengan panjang penuh hingga 1 meter. Kumpulan tebal dan rambut tipis, memang akumulasi tebal dan rambut tipis. Beberapa orang mendesah. Mereka menemukan bahwa semakin mereka bertunas di belakang, semakin tinggi bakatnya, semakin lama tunas kuning gelap tumbuh. Tentu saja, kita harus dapat berkecambah sebelum 30 hari, jika tidak, setelah 30 hari, meskipun kita gagal. Sejak 20 hari, mereka yang membiarkan benih kuning tua berkecambah benar-benar Tian Jiao, dan kuncup kuning tua tumbuh semakin lama. Yang tertinggi, bahkan hingga 5 meter, seperti pohon kecil. Pada hari ke-26, biji kuning tua di tangan Lan Ling akhirnya pecah, kuncupnya terentang, dan kemudian mulai tumbuh dengan gila-gilaan. Segera tumbuh sekitar 6 meter, hijau seperti pohon kecil yang nyata. Benih kuning tua Lu Ming dan Qiu Yue tidak berkecambah. Waktu berlalu, datang ke hari ke-30. Ini adalah hari terakhir. Mata hampir semua orang tertuju pada 10 pahlawan kota suci dan pedang kaisar. Klik, klik. Hampir pada saat yang sama, biji hitam dan kuning di tangan 10 orang suci, pedang kaisar pertama dan Chu Chengpong terbelah satu demi satu, termasuk, tentu saja, Lu Ming dan Qiu Yue. Setelah biji kuning tua mereka terbelah, tunas kuning tua mulai tumbuh.
1 meter, 2 meter, 3 meter, 4 meter. Segera, itu melampaui 6 meter terpanjang sebelumnya, dan terus tumbuh. Soalnya, tunas Yuanjie berhenti tumbuh dan berhenti di 6 meter 5. Seseorang memanggil. Benar saja, mereka melihat Yuanjie, salah satu dari 10 penguasa ibu kota suci, berhenti tumbuh di tangannya, hanya 6,5 meter. Dan tunas orang lain, mereka masih tumbuh. Setelah itu, tentunya kuncup di tangan seseorang berhenti tumbuh. Soalnya, kuncup kuning gelap Kaisar Jian tumbuh begitu ganas. Dan Chu Chengtong, tebing nihilistik, dua orang juga sangat ganas. Banyak orang berseru, karena mereka menemukan bahwa kuncup kuning orang-orang ini tumbuh terlalu cepat. Hingga saat ini, mereka telah melampaui 9 meter, dan mereka menyerang pada ketinggian 10 meter. Soalnya, kedua orang itu, kuncup kuning dari kedua orang itu begitu ganas, tidak normal, tidak normal. Tiba-tiba, seseorang berseru, penuh keterkejutan. Bukan hanya mereka, tetapi orang lain yang melihatnya terkejut. Kedua orang ini, tentu saja, mengacu pada Lu Ming dan Qiu Yue. Tunas kuning gelap di tangan mereka juga melonjak dengan kecepatan yang mencengangkan. Kecepatannya tidak lebih baik dari pedang kaisar. Beberapa orang di Chu Chengkong lebih buruk. Nes, siapa orang-orang ini? Luar biasa, aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Ujian tingkat ini cerdas dan imajinasi. Kecepatan, pemahaman, dan imajinasi luar biasa. Kuda hitam jenis ini akan muncul setiap kali istana kekaisaran Taixu dinilai. Banyak orang terkejut. Itu mereka. Di tengah keramaian, Raja 9 itu menunjukkan ekspresi gembira. Ada juga tuan dari keluarga Wu yang berteman dengan Lu Ming, dan tuan dari keluarga Wu juga senang. Lu Ming sangat kuat. Wu Zifeng, Yue Linglong juga datang untuk menonton, penuh dengan pemujaan. Adapun keluarga Jin, keluarga Qin dan keluarga Sayap, mereka mengertakkan gigi. Anak ini. Raja 9 pedang juga menatap Lu Ming, dan matanya meledak dengan pembunuhan dingin. Perlahan, kuncup kuning gelap dari 10 orang suci berhenti tumbuh. Qian Shengxuan juga berhenti tumbuh, kuncup kuning gelap berhenti di 10 meter. Kemudian, Chu Chengtong, kuncup kuning gelap 2 orang bulan musim gugur, hampir bersamaan, kuncup kuning gelap 2 orang berhenti pada ketinggian 12 meter. Siapa gadis kecil ini? Sungguh bakat yang mengerikan. Dia bahkan bisa dengan Chu Chengtong. Chu Cheng dikenal sebagai keluarga dewa perang paling arogan dalam sejarah. Tidak ada keraguan bahwa gadis kecil ini memiliki bakat seperti itu. Mengerikan. Yang paling aku takuti adalah bocah itu, dan pedang kaisar. Adegan itu sangat bising sehingga sulit bagi banyak orang untuk tetap tenang. Sekarang, hanya Lu Ming, Kaisar Jian 1 dan tebing nihiliti yang masih tumbuh. Kamu tahu, tebing nihilisan, tapi disebut yang pertama dari 10 orang suci di ibu kota. Kekuatan tempurnya tak tertandingi dan tidak ada yang bisa mengalahkannya. Nah, belum lagi kekuatan tempurnya, tapi kecerdasan dan imajinasinya, ada 2 orang yang bisa bersaing dengan tebing nihiliti. Setelah beberapa saat, kuncup kuning tua di tebing Wu tumbuh semakin lambat, dan akhirnya bertahan di ketinggian 13 meter. Hanya kuncup ajaib Lu Ming dan Di Jianyi yang masih tumbuh. Akhirnya, kuncup kuning gelap keduanya tinggal bersamaan selama 15 meter. 15 meter, yang 2 meter lebih tinggi dari tebing nihiliti 13 meter, sungguh mencengangkan. Kaisar Pedang 1, pendekar pedang unik yang terbunuh dari 1000 dunia, memiliki bakat seperti itu. Mengerikan. Orang seperti ini bisa dikatakan sebagai protagonis dari ribuan dunia kecil itu, tapi ada banyak orang seperti itu. Beberapa dari mereka bisa bangkit setelah memasuki dunia besar. Intinya, siapa orang lain yang memiliki bakat seperti itu? Luar biasa. Kerumunan menghela nafas. Aku tahu, namanya Lu Ming, dan dia berasal dari Istana 9 Jue Tianwang. Tiba-tiba, ada suara. Jelas, orang-orang dari Istana Surga Jiu Jue yang berbicara. Ini Tian Jiao dari rumah Jiu Jue Tianwang. Kakak Jiu Jue, selamat. Kesombongan seperti itu telah keluar dari rumah Jiu Jue Tianwang. Tiba-tiba, ada Tianwang Fu lain Tianwang memandangi 9 Raja Surgawi Jue dan mengirimkan ucapan selamat. Yah, itu hanya sedikit lebih cerdas dan imajinatif, tapi pada akhirnya itu tergantung pada kekuatan bertarungnya. Jika kekuatan bertarungnya tidak bagus, semuanya akan sia-sia. 9 Dao Heavenly King Leng bersenandung, sangat tidak nyaman. Siapa jenius yang mengalahkanmu di alam surga dan Tuhan? 9 hari Istana Cahaya kembali kalimat, Istana 9 hari pisau tiba-tiba tidak berbicara. Kerumunan berbicara dan menunggu. 30 hari belum tiba, Lu Ming dan yang lainnya, nyatanya belum sadar, belum tahu pencapaiannya. Selain itu, banyak orang di tangan biji kuning gelap, tidak berkecambah. Kekuatan orang-orang itu menghela nafas. Sekarang belum bertunas, diperkirakan tidak ada permainan, pasti akan tersingkir.
Mereka tidak berpikir bahwa orang-orang ini mapan. Bahkan biji gelap dan kuning dari Kaisar Jian dan yang lainnya telah bertunas. Bagaimana orang-orang ini bisa lebih tebal daripada Kaisar Jian? Orang-orang ini tidak berkecambah, memang benar biji kuning tua tidak bisa berkecambah. Segera, 30 hari telah berakhir. Nah, sebulan telah tiba, putaran ini sudah berakhir. Sang Master membuka mulutnya, lalu melambaikan tangannya, dan gelombang energi menyebar. Tiba-tiba, Lu Ming dan yang lainnya berpisah dari ruang angkasa dan terbangun. Orang-orang ini bangun dan melihat benih kuning gelap mereka sendiri. Kecambahku, hahaha, kecambahku. Milikku juga tumbuh. Aku juga. Beberapa orang melihat biji kuning gelap mereka berkecambah, tiba-tiba gembira. Punyaku tidak bertunas, bagaimana ini bisa terjadi? Sialan, sial. Banyak orang yang belum menumbuhkan raungan, ratapan, segala macam emosi. 3207. Seng Dusiji, Kaisar Jianyi, Chu Chengpong dan lainnya tenang. Mereka melihat kuncup kuning gelap mereka sendiri, dan kemudian melihat yang lain. Begitu tinggi. Ketika mata mereka menyapu kuncup ajaib Kaisar Jianyi dan Lu Ming, pupil mata mereka melebar, menunjukkan warna keterkejutan. Punas kuning gelap mereka, setinggi 15 meter, menonjol dari keramaian. Mereka sangat eye-catching sehingga sulit untuk menarik perhatian. Mengerikan, tingginya 15 meter, berada di luar tebing ketiadaan. Di masa lalu, siapa pria yang bisa bersaing dengan tebing nihiliti? Aku tidak tahu. Banyak Tianjiao menatap Lu Ming, penasaran. Termasuk 10 orang suci, pedang Kaisar pertama, 1000 Seng Xuan dan seterusnya. Secara khusus, Kaisar Jianyi terkejut melihat seseorang mampu bersaing dengannya. Yah, itu hanya masalah pemahaman dan imajinasi yang tinggi. Pencapaian akhir seseorang tidak ditentukan oleh kedua jenis kemampuan ini, tetapi oleh kultivasi dan kemampuan bertarungnya. Chu Cheng kedinginan, dan dia sangat kesal. Kali ini, dia ambisius, dan siap menghancurkan yang lain. Menurutnya, bakat teori Taiksu Seng Chao hanyalah tebing nihilistik yang bisa membuatnya mengalami tekanan. Orang lain tidak layak disebut. Tapi kali ini, di babak kedua, kami bertemu dengan beberapa orang yang mengungguli dia, yang membuatnya sangat mudah tersinggung dan melihat kesempatan untuk membunuh. Apalagi saat melihat Lu Ming, kesempatan untuk membunuh lebih sejahtera. Lu Ming melirik, wajahnya tenang. Nah, di akhir babak ini, mereka yang tidak membiarkan benih kuning tua berkecambah, gagal, dan mundur dari area tengah. Guru nasional berbicara. Mereka yang gagal hanya bisa mundur. Awalnya, ada sekitar 1 juta orang, tetapi tiba-tiba hanya tersisa sekitar 100.000. Izinkan aku memberitahu kamu sesuatu. Setelah melewati babak ini, kamu akan dapat bergabung dengan tempat perlindungan kerajaan Taiksu. Guru nasional melanjutkan. Berita ini segera menyulut seluruh penonton. Mereka yang melewati, bersorak keras dan sangat bersemangat, sedangkan mereka yang gagal sepucat bumi. Apalagi yang gagal di babak kedua malah tambah kesal. Hanya selangkah lagi, mereka akan dapat memasuki tempat perlindungan kerajaan Taiksu. Meskipun kamu bisa bergabung dengan suaka kerajaan Taiksu, masih ada babak ketiga, babak keempat. Guru nasional kemudian berkata, tentu saja, jika kamu ingin mundur dari putaran ketiga dan keempat, kamu juga dapat bergabung dengan tempat perlindungan kerajaan Taiksu. Sekarang, apakah ada yang mundur? Tidak ada yang bergerak sendirian. Apa tujuan bergabung dengan suaka kerajaan Taiksu? Salah satu alasannya adalah adanya lingkungan pelatihan yang baik di rumah suci kerajaan Taiksu. Alasan lainnya adalah di masa depan, kita dapat memasuki berbagai departemen dan mempercayakan mereka dengan tugas-tugas penting, selangkah demi selangkah, dan akhirnya menjadi pilar pelataran suci Taiksu dan sosok agung pelataran suci Taiksu. 2 ronde berikutnya adalah waktu bagi mereka untuk tampil. Jika mereka bekerja dengan baik, mereka tidak hanya akan dihargai oleh Kaisar, tetapi juga oleh para marsekal dan jenderal dari pasukan besar lainnya. Di masa depan, pasukan ini akan memiliki perkembangan yang lebih baik. Jika kamu berhenti sekarang, kamu pasti akan dipandang rendah. Jadi, tidak ada yang berhenti. Karena tidak ada yang berhenti, lanjutkan ke putaran ketiga. Begitu tuannya melambai, cermin dan biji kuning itu menghilang. Kemudian, sebuah jam perunggu besar terbang dari tangan tuannya. Begitu jam besar itu terbang keluar, ia dengan cepat menjadi lebih besar, dan akhirnya memenuhi seluruh langit. Kemudian, sepanjang waktu, ada balok-balok batu, tergantung di udara. Setidaknya ada 100.000 platform batu. Masing-masing dari kalian akan memilih platform batu dan naik. Jalan Guru Nasional. Kemudian mereka semua memilih platform batu dan terbang. Platform batu Lu Ming, Qiu Yue, dan Lan Ling bersebelahan. Nah, sekarang aku akan mengumumkan aturan untuk putaran ketiga. Aturan babak ini disebut memukul jam. Ini sangat sederhana, kamu menyerang jam.
Pada akhirnya, 10.000 orang yang masih berada di platform batu akan memasuki babak berikutnya. Guru nasional mengumumkan. Serang jam, 10.000 orang terakhir yang tersisa di platform batu, masuk ke babak berikutnya. Apa aturannya? Banyak orang terlihat bingung. Ayo pergi, kamu akan melakukannya. Guru nasional menunjuk seorang pemuda sesuka hati. Wajah pemuda itu berubah, lalu dia melihat jam di depannya dengan wajah bermartabat. Ledakan. Pria muda itu mengepalkan tinjunya, dan tanda tinju besar berhembus ke arah bel besar di depannya. Namun, pengeboman tinju dan segel pada jam tidak menimbulkan gelombang apapun, juga tidak mengeluarkan suara, seolah-olah batu itu telah tenggelam ke laut. Apa yang sedang terjadi? Banyak orang terlihat bingung. Tidak ada gerakan. Bagaimana kita bisa melenyapkan orang? Tiba-tiba, seseorang merasa jam itu sepertinya bergetar sedikit, dan kemudian ledakan kekuatan mengalir ke arah pemuda tadi. Baru saja, wajah pemuda itu sangat berubah dan dia dengan cepat menolaknya. Namun, dia dikejutkan oleh kekuatan itu, dan seteguk darah menyembur keluar. Tubuhnya terbang terbalik dan terbang keluar dari platform batu. Eliminasi. Begitu mereka meninggalkan platform batu, mereka tersingkir. Sudah kubilang, jika kamu tidak membunyikan bel besar, kamu akan tersingkir oleh kekuatan jam besar. Guru nasional menjelaskan. Tiba-tiba terpikir oleh mereka bahwa itu akan membunyikan bel. Aku akan mencobanya. Seorang pemuda membuka mulutnya, dan seekor tomahawk muncul di tangannya. Kekuatan sihirnya bekerja, dan dia mengerahkan seluruh kekuatannya untuk memotong waktu. Kapak besar, menuju jam untuk memotong. Kapan? Kali ini, kapak dipotong pada jam dan membuat raungan besar. Jam besar bersinar lagi dan lagi. Namun, saat berikutnya, wajah orang berubah. Karena tenda kapak dipantulkan kembali oleh jam, tetapi arahnya berubah. Itu bukan untuk pemuda sebelumnya, tetapi untuk pemuda lain. Wajah pemuda itu sangat berubah. Dia meraung, dan kekuatan sihirnya pecah. Telapak tangannya meledak berturut-turut. Jejak telapak tangan besar terbang untuk memblokir kapak. Axon dan Palemprin membombardir bersama-sama, mengeluarkan raungan sengit. Namun, jelas bahwa kekuatan kapak jauh lebih kuat. Setelah beberapa tarikan napas, cetakan telapak tangan itu rusak. Telapak tangan runtuh, dan pemuda yang melambaikan telapak tangannya untuk melawan sangat terpengaruh. Tubuhnya tiba-tiba mundur dan terbang keluar dari jangkauan platform batu. Begitu dia terbang keluar dari platform batu, wajahnya menjadi pucat. Jika kamu terbang keluar dari platform batu, kamu akan tersingkir. Penghapusan. Guru nasional melambaikan tangannya. Pria muda itu menghela nafas dan pergi. Sekarang kamu dapat melihat bahwa jika kamu menyerang jam besar ini, jika kekuatan serangan tidak cukup dan jam besar tidak berdering, kamu akan dikejutkan oleh kekuatan jam besar dari platform batu. Dan kekuatan serangannya sudah cukup. Jika bel besar berbunyi, kekuatan seranganmu akan dipantulkan kembali utuh oleh waktu. Tentu saja, itu akan memantul ke orang lain. Jika kamu tidak bisa menahannya, kamu akan meledak dan tersingkir. Guru nasional menjelaskan beberapa patah kata lagi. Ternyata memang begitu aturannya. Jika kamu tidak dapat membunyikan lonceng besar, kamu tidak dapat tersingkir. Jika kamu dapat membunyikan bel, kamu juga harus waspada terhadap serangan orang lain. Tidak ada yang tahu siapa serangan yang akan diserang jam rebound. 3208. Ketika mata orang tertuju pada 10 orang suci, 1 pedang kaisar, 1000 orang suci, dan Chu Chengkong, wajah mereka menjadi lebih bermartabat. Jika keberuntungannya buruk, serangan orang-orang ini dipantulkan, serang mereka, siapa yang bisa memblokirnya? Hanya keberuntungan. Beberapa orang mendesah tak berdaya. Aku hanya berharap ketika Tian Jiao terkuat ini menyerang jam, jangan gunakan semua kekuatan kamu, jika tidak, hanya sedikit orang yang dapat memblokirnya. Putaran ini bergantung pada kekuatan dan keberuntungan. Ayo. Jalan guru nasional. Selanjutnya, ada lebih banyak orang. Seorang pria muda mencoba yang terbaik untuk bergerak, tetapi bel tidak berbunyi. Pria itu terpesona oleh kejutan jam. Kemudian lanjutkan ke yang berikutnya. Satu persatu, tetapi tidak satupun dari mereka dapat membunyikan jam besar. Dan dapat membunyikan jam, serangan itu akan memantul ke orang lain di sana. Beberapa orang akan dirobohkan oleh kekuatan serangan, sementara beberapa orang kuat dapat memblokir kekuatan serangan. Kapan? Pemuda lain membunyikan bel. Jam besar berdengung, dan kekuatan serangannya, cahaya pedang, ke salah satu dari 10 orang suci di masa lalu. Tian Jiao, salah satu dari 10 tokoh terkemuka di ibu kota suci, bernama Han Xiao. Kekuatannya luar biasa, dia mengulurkan tangan dan menamparnya. Cahaya pedang yang terbang ke arahnya sebenarnya diubah oleh kipas dan terbang ke pemuda lain. Dia tidak hanya memblokir, tetapi juga mengubah arah serangan, membentuk serangan kedua. Namun, kekuatan serangannya belum meningkat. Pemuda yang diserang kaget dan dengan cepat melawan.
Namun, dia tidak menghentikannya dan meledak. Melihat pemandangan ini, mata banyak orang berbinar. Sepertinya putaran serangan ini tidak hanya acak, tetapi juga dapat dikendalikan dengan sendirinya. Hanya jika kekuatannya cukup kuat, kamu dapat mengubah arah serangan dan menyerang musuh yang ingin kamu serang. Tiba-tiba, beberapa kebencian biasa terhadap Tian Jiao mulai saling memandang, mata dingin berkedip. Lu Ming melihat bahwa Jin Dun, salah satu dari 4 pahlawan keluarga Jin, dan Tian Jiao, yang berada di rumah Jiu Tianwang, semuanya memandang Lu Ming, dan mereka jahat. Setelah itu, semua Tian Jiao di atas panggung batu bangkit dan lebih memperhatikan. Selanjutnya, orang yang bergerak melanjutkan. Segera, ratusan orang tersingkir. Sua. Akhirnya ada serangan, terbang ke Jin Zuan, Tian Jiao dari keluarga Jin. Minum. Dengan minuman ringan, seluruh tubuh Jin Zuan memancarkan kecemerlangan kemasan, dan tangannya berubah menjadi emas murni. Dia menggunakan tangannya untuk memecahkan kekosongan dan memukulnya terus-menerus. Setelah beberapa raungan berturut-turut, serangan yang terbang ke arahnya tidak hanya diblokir olehnya, tetapi juga mengubah arahnya dan terbang menuju Lu Ming. Jin Dun ini jelas membidik Lu Ming dan ingin meledakkan Lu Ming. Namun, Lu Ming terkejut dengan kekuatan Jin Dun. Dia memiliki kultivasi rangkap 3 dari Raja Ilahi. Kalau tidak, akan sulit mengubah arah serangan orang lain. Dibandingkan dengan keluarga Tian Jiao dari Jin lainnya, kultivasi semacam ini jauh lebih kuat. Sua. Serangan ini terbang ke Lu Ming dalam sekejap. Lu Ming meledak dengan kepalan tangan. Beberapa 9 naga bercakar mengembun dan terbang ke depan. Mereka bertabrakan dengan serangan itu dan diblokir olehnya. Beberapa kekuatan. Banyak orang tergerak, tetapi itu tidak terlalu tidak terduga. Bagaimanapun, Lu Ming memenangkan tempat pertama di babak kedua dan diikat dengan pedang kaisar. Tidak mengherankan jika Lu Ming memiliki kekuatan seperti itu. Aku akan datang. Pada saat ini, seorang pemuda membuka mulutnya. Yuan Jie akan melakukannya. Ada yang berseru, lebih banyak lagi yang gugup. Yuan Jie, yang merupakan salah satu dari 10 elit teratas di ibu kota, sangat kuat. Serangannya benar-benar mengerikan. Berapa banyak orang yang bisa melakukannya? Banyak orang mulai berdoa agar serangan Yuan Jie tidak memantul pada mereka. Saat ini, Yuan Jie bergerak. Namun, dia jelas tidak menggunakan seluruh kekuatannya. Dia hanya menunjuk secara acak, dan sebuah tombak ditembakkan dari jarinya dan mengenai jam. Kapan? Jam tidak berdering secara tak terduga, memancarkan cahaya yang menyilaukan, dan kemudian sebuah tombak dipantulkan kembali untuk menyerang seorang pemuda. Pemuda itu tiba-tiba gugup. Dia menghela napas dan mengeluarkan suaranya. Semua kekuatan di tubuhnya pecah, dan kekuatannya pecah menjadi ekstrim. God King Ganda, membangkitkan faktor kekuatan asli. Banyak orang merasa bahwa kekuatan pemuda itu juga sangat kuat, dan dia adalah orang yang sombong yang telah membangkitkan faktor kekuatan ilahi yang asli dan mencapai kemuliaan ganda dari Tuhan dan Raja. Ini bisa menjadi peringkat di tengah-tengah semua Tian Jiao. Pai Langsang. Orang-orang muda minum dan bertepuk tangan berturut-turut. Kekuatan telapak tangan mereka membentuk kekuatan yang luar biasa, yang mendorong mereka ke depan. Boom, ledakan. Kekuatan tangan penyeberangan gunung dan laut bertabrakan dengan tombak, dan terus-menerus meledak dan meraung. Akhirnya, tombak itu diblokir. Pemuda itu mundur beberapa langkah, tetapi dia tidak mundur dari platform batu. Wah! Pria muda itu menarik napas panjang dan santai. Yang lain juga senang untuk pemuda itu. Jelas, barusan itu hanya serangan biasa Yuan Jie, dan dia tidak menggunakan banyak kekuatan. Kalau tidak, pemuda itu tidak bisa menolak. Pindah. Segera setelah itu, giliran Qian Shengxuan. Kerumunan kembali gugup. Dalam benak orang, Qian Shengxuan adalah Tian Jiao yang tiada taranya disandingkan dengan 10 orang suci. Namun, Qian Shengxuan jelas tidak berencana mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menyerang. Mereka tidak dapat mengontrol kepada siapa mereka dibombardir. Apa yang akan mereka lakukan dengan seluruh kekuatan mereka? Apakah tidak adil jika mereka menyerang rakyatnya sendiri? Oleh karena itu, Qian Shengxuan baru saja melancarkan serangan, dan serangan itu dipantulkan kembali dan mengenai seorang pemuda. Kekuatan pemuda itu tidak sekuat pemuda yang diserang oleh Yuan Jie. Bahkan jika dia mencoba yang terbaik, dia tidak terhalang dan terlempar keluar dari platform batu. Selanjutnya, setiap kali datang ke 10 pahlawan teratas Chengdu, semua orang pasti sangat gugup. Namun, mereka semua siap menyerang, kekuatannya tidak terlalu kuat. Beberapa orang memblokirnya, beberapa tidak. Seiring berjalannya waktu, jumlah orang sepanjang waktu menjadi semakin berkurang. Awalnya 100.000, menjadi 90.000, 80.000. Kapan? Lonceng besar meraung lagi. Kali ini, itu adalah serangan yang diluncurkan oleh Tian Jiao, Raja Dewa sebanyak 3 kali. Meskipun kekuatannya tidak sebaik 10 orang suci di ibu kota suci dan Tian Jiao dari Chu Chengkong, kekuatannya juga sangat luar biasa.
Serangan ini sebenarnya terbang langsung ke arah Chu Cheng Kong. Mulut Chu Cheng dipenuhi dengan cibiran. Dengan kekuatan sihirnya, dia memadatkan senjata panjang. Ketika dia diserang, dia dibawa pergi dan terbang ke arah lain. Arah itu persis di mana Lu Ming berada. Teror meraung, dan serangan itu terbang langsung ke arah Lu Ming. Mata banyak orang tertuju pada Lu Ming. Ini adalah serangan dari 3 kesombongan surgawi dari Raja Dewa. Meskipun pihak lain tidak menggunakan seluruh kekuatannya, dapatkah Lu Ming memblokirnya? Orang ini. Mata Lu Ming dingin. Jelas bahwa dia membunuh beberapa Tian Jiao dari keluarga Chu. Chu Cheng Kong mengenalinya dan dengan sengaja menembakkan serangan itu padanya. 3209. Lu Ming mencubit tinjunya, dan tinjunya meledak berturut-turut. Ada suara nyanyian naga di kehampaan. Kekuatan naga sangat kuat, 1 persatu 9 cakar naga mengembun, total 18 naga 9 cakar muncul, bergegas menuju serangan. Setelah serangkaian ledakan, serangan itu akhirnya diblokir. Masih ada kekuatan. Ada kemanusiaan. Kekuatannya bagus, tetapi ketika orang lain menyerang jam, mereka tidak menggunakan semua kekuatan mereka, hanya sebagian dari kekuatan mereka, yang tidak cukup untuk membuktikan seberapa kuat dia. Itu benar. Kapan? Tekan bel besar untuk melanjutkan. Lalu, ada orang yang tersingkir dan ada pula yang berhasil. Jumlah orang menurun, mendekati 10.000. Akhirnya, setengah bulan kemudian, 100.000 orang asli sepanjang waktu telah menghilangkan sekitar 90.000, hanya menyisakan 10.000. Nah, rondenya sudah berakhir. Begitu tuannya melambai, jam itu menyusut dengan cepat dan dikumpulkan oleh tuannya. Putaran sudah berakhir. Selanjutnya, 10.000 dari kamu akan memasuki babak keempat, yang merupakan babak final. Di babak ini, kamu akan menentukan 10 besar dan 3 besar. Suara guru nasional menyebar ke seluruh hadirin. Beberapa orang memiliki mata besar. 10 besar, 3 besar. Ini adalah tujuan banyak orang, terutama Tian Jiao dari tingkat 10 orang suci. Pertama-tama izinkan aku berbicara tentang aturan putaran keempat. Sangat mudah untuk mengatakannya, kamu dapat melihat. Guru nasional berkata, melambaikan tangannya lagi, sebuah bola bundar terbang keluar, dan kemudian dengan cepat membesar di udara. Kali ini dipimpin oleh Master Nasional, jadi harta yang dibutuhkan untuk 4 putaran sudah siap. Dalam bola ini, ada dunia, yang diatur oleh para Master Array. Itu sangat luas dan luas. Di putaran keempat kompetisi, 10.000 dari kalian akan memasuki dunia bersama. Guru nasional menjelaskan. Hati orang-orang tergerak, apakah untuk memasuki dunia bersama-sama, untuk berkelahi, untuk menentukan menang atau kalah. Master Nasional tampaknya melihat ide orang-orang dan berkata, aturannya tidak sesederhana yang kamu pikirkan. Setelah kamu memasuki dunia, kamu harus menyerap semangat juang. Roh perang. Banyak orang bingung. Ya, kamu bisa lihat. Saat jari Master Nasional bergerak, sesosok muncul di atas bola. Sosok itu mengenakan pakaian tempur, yang berwarna merah. Pakaian perang pada sosok ini terdiri dari semangat juang. Warnanya merah, oranye, kuning, hijau, biru, ungu dan emas. Ada 8 warna, warna merah paling rendah, dan emas paling tinggi. Kapan kamu pertama kali memasuki dunia, semua orang sama. Mereka semua berwarna merah. Setelah itu, semakin kamu menyerap semangat juang, pakaian pertempuran akan berkembang dan menjadi semakin maju. Semakin tinggi kekuatan tempurnya, semakin penting bagimu. Sang Master terus menjelaskan. Puan Nasional, bagaimana kita bisa menyerap semangat juang? Seseorang tidak bisa tidak bertanya. Pakaian bisa meningkatkan efektivitas tempur, yang membuat mata banyak orang berbinar. Artinya, jika kekuatannya rendah sekarang, mungkin belum tentu kalah. Di babak keempat, akan ada penambahan jumlah baju perang. Jika kamu mendapatkan pakaian pertempuran tingkat tinggi di ronde keempat, bukankah kamu bisa mengalahkan yang kuat dengan yang lemah? Itulah yang akan aku katakan selanjutnya. Di dunia ini, ada sejenis monster perang. Selama kamu membunuh monster perang semacam ini, kamu dapat menyerap semangat perang. Semakin tinggi level monster perang, semakin banyak semangat perang yang akan kamu dapatkan setelah membunuh. Terlebih lagi, ada juga semacam menara pertempuran. Selama kamu menghancurkan menara ini, kamu juga bisa mendapatkan banyak semangat juang. Yang terakhir adalah membunuh pesaing lainnya. Setelah membunuh, kamu bisa mendapatkan setengah dari pertempuran semangat pihak lain. Yang paling penting adalah di dunia ini, serangan balik tidak benar-benar mati, itu hanya ditransmisikan, yang berarti gagal. Mendengar penjelasan dari guru nasional, orang akhirnya mengerti. Babak keempat, nyatanya, adalah perkelahian. Itu hanya perkelahian untuk semangat juang. Awalnya, kamu punya waktu 3 bulan untuk mengumpulkan semangat juangmu. Setelah 3 bulan, di pusat dunia, akan ada 20 altar yang harus dibuka. Jika kamu ingin pergi ke area pusat dan bersaing memperebutkan 20 altar, kamu akan masuk 20 besar.
Pertarungan penentuan terakhir akan dilakukan di antara 20 orang. Pada awalnya, peringkat awal akan dibuat sesuai dengan semangat juang yang kamu peroleh, dari yang pertama hingga ke-20. Kemudian, dari tempat terakhir, yaitu tempat ke-20, untuk menantang peringkat yang lebih tinggi. Setiap orang hanya memiliki satu kualifikasi tantangan. Jika menang, kamu dapat terus menantang. Jika kalah, kamu tidak dapat terus menantang. Tentu saja, jika penantang kalah, dia masih memiliki kesempatan untuk menantang dan akhirnya memutuskan 10 besar dan 3 besar. Yah, aturan babak keempat hanya ini. Kamu bisa mencernanya dengan baik. Beberapa dari kamu menghabiskan banyak uang di babak ketiga. Beri kamu waktu 3 hari untuk bersiap. Setelah 3 hari, babak keempat akan dimulai. Pengumuman Master Nasional, dia melangkah mundur ke sisi Kaisar. Semua Tianjiao merenungkan dengan hati-hati dan mencerna aturan kali ini. Tiba-tiba, nafas yang kuat menyelimuti Luming. Luming mendongak dan melihat seorang pemuda kekar datang ke arahnya. Matanya dingin dan peluangnya menyala. Chu Chengkong. Mata Luming bergerak. Chu Chengkong berdiri di depan Luming, matanya ganas, dan dia tidak menyembunyikan niat membunuhnya. Kamu adalah Luming. Kamu membunuh beberapa Tianjiao dari keluarga Chu. Haha, itu sangat bagus. Aku akan memutuskan hidupmu. Kamu akan mengambil nyawaku. Aku khawatir kamu tidak memenuhi syarat. Luming menjawab dengan ringan, sangat kuat. Orang-orang yang menonton pertempuran, serta Tianjiao lainnya, memandang Luming dan Chu Chengkong satu persatu, menunjukkan rasa ingin tahu. Tampaknya Chu Chengkong dan Luming berseteru. Chu Chengkong berasal dari rumah Jiu Dao Tianwang, dan Luming berasal dari rumah Jiu Jue Tianwang. Kedua rumah Tianwang selalu berada dalam situasi yang sama. Wajar jika mereka berseteru. Ngomong-ngomong, kali ini, 9 istana surgawi Jue dan 9 istana surgawi pedang telah mencapai hasil yang sangat bagus. Ada beberapa Tianjiao yang luar biasa. Memang, orang-orang membicarakannya, tetapi lebih banyak tentang harapan. Tianjiao berjuang untuk garis depan, yang selalu sengit dan tragis. Orang secara alami mengharapkannya. Nadamu tidak kecil. Jangan berpikir kamu sombong saat menunjukkan beberapa bakat di babak kedua. Di mataku, bakatmu tidak ada artinya sama sekali. Terlebih lagi, bakat yang diperlihatkan di babak kedua bukanlah semua bakat. Itu hanya semacam kecerdasan. Bakat mewakili banyak hal. Chu Chengkong berbicara dengan dingin. Meskipun Luming memenangkan tempat pertama di babak kedua, dia tidak menganggap bakatnya kalah dengan Luming. Bakat bukan hanya semacam pemahaman, tetapi juga kebugaran fisik, darah, dan sebagainya. Dia adalah keturunan Dewa Perang. Dia memiliki bakat yang unik. Dia memiliki kepercayaan diri ini. Menghibur diri sendiri. Luming berkata dengan ringan. Implikasinya adalah Chu Chengkong menipu dirinya sendiri dan menghibur orang lain. 3210. Apa gunanya membual? Meskipun putaran keempat tidak bisa benar-benar membunuhmu, tapi jangan biarkan aku bertemu. Jika tidak, aku akan membiarkanmu mati. Sangat menyedihkan. Chu Chengkong berbicara dengan dingin. Luming, bunuh Chu Baxing, Chu Batian dua keluarga Chu Tianjiao, dia akan membunuh Luming. Hehe, sepertinya bocah ini telah menyinggung saudara Chu. Pada saat ini, sebuah cibiran terdengar, dan sekelompok orang lainnya datang ke arah Luming. Ini penggemar Wu, Lan Feng. Seseorang berbicara dengan bermartabat. Mata Luming memancarkan seberkas cahaya dingin dan melihat ke sana. Salah satunya, Luming bertemu, adalah Lan Feng. Selain Lan Feng, ada juga seorang pemuda dengan pakaian bagus. Dia memiliki penampilan yang luar biasa. Lan Feng setengah langkah di belakangnya. Tak perlu dikatakan, pemuda ini secara alami adalah putra dari guru nasional, Wu Fan. Memikirkan bahwa Lan Sang ditangkap oleh para penjaga, Luming mau tidak mau melihat kesempatan untuk membunuh. Wu Fan, Lan Feng, kedua orang ini punya kesempatan, Luming tidak akan pernah melepaskannya. Lan Feng, apakah bocah ini Luming? Wu Fan berkata dengan dingin. Ya, dia. Jalan Maple Biru. Nak, kamu berani menyentuh wanitaku. Bagus, aku akan membuatmu menyesal datang ke dunia ini. Mulut dingin Wu Fan penuh dengan pembunuhan ganas. Ketika Lan Feng berada di Istana 9 Jue Tianwang, dia mendengar bahwa Lan Sang telah mempertunangkan Lan Ling dengan Luming. Setelah dia kembali, dia memberitahu Wu Fan tentang hal itu. Wu Fan secara alami sangat marah. Itu sebabnya aku datang untuk menemukan Luming. Setelah mengatakan itu, matanya beralih ke Lan Ling, yang sangat panas. Wu Fan, jika terjadi sesuatu pada ayahku, aku akan membunuhmu. Lan Ling Jiao minum dan memelototi Wu Fan. Bunuh aku, ya, aku akan menunggu. Dan senyum tipis, Wu Fan melihat kembali ke Luming dan berkata, Nak, kamu telah melakukan sesuatu yang seharusnya tidak kamu lakukan, dan takdirmu hancur. Tunggu. Mengatakan itu dan berpaling. Chu Chengkong juga mencibir dan berbalik.
ketika banyak orang melihat Luming, mereka sangat kasihan. Luming sebenarnya menyinggung Chu Chengpong, Wu Fan dan Lan Feng pada saat bersamaan. Apakah ini bukan jalan buntu? Wajah Luming tenang. Dia dapat memiliki prestasi hari ini, berjalan di atas lautan mayat, berjalan di atas mayat Tian Jiao lainnya. Wu Fan, Chu Chengpong, jika kamu tidak tahu baik atau buruk, itu masalah besar bahwa ada lebih banyak mayat Tian Jiao di bawah kakinya. Adegan tenang, beberapa orang di putaran ketiga konsumsi, telah meminum pil ajaib, mulai pulih. Luming, Qi Weiwei dan Lan Ling juga menunggu dengan tenang. 3 hari berlalu dalam sekejap. Nah, sudah waktunya, babak keempat kompetisi dimulai. Suara Master Nasional bergema lagi, dan bola yang tergantung di udara memancarkan kecemerlangan yang menyilaukan. Pergi. Banyak orang bergerak dan bergegas ke bola. Waktu sangat ketat, hanya ada 3 bulan. Semakin awal kamu masuk, kamu dapat mulai menyerap semangat pertempuran dan meningkatkan kekuatan pakaian pertempuran. Dengan cara ini, kamu juga bisa mendapatkan beberapa keuntungan. Dalam sekejap, puluhan ribu orang bergegas menuju bola dan menghilang ke dalamnya. Luming, Qi Weiwei dan Lan Ling juga berbaur di tengah kerumunan dan menyerbu bola. Ketika semua orang bergegas ke bola, bola itu lebih cemerlang, dan kemudian ada gambar di sekitar bola. Gambar ini menunjukkan Tian Jiao yang baru saja memasuki bola. Ada ribuan gambar yang memproyeksikan dunia dalam bola satu demi satu. Pada awalnya, Raja dari 9 pedang membuat barisan untuk membiarkan orang masuk dan bersaing untuk mendapatkan manik-manik sumber kekuatan suci. Mereka juga dapat memproyeksikan gambar di dalamnya, tetapi hanya satu gambar yang dapat diproyeksikan. Dan ini, penuh dengan ribuan gambar berkah, dunia di dalam bola, hampir semuanya telah diproyeksikan keluar. Dalam foto-foto ini, banyak Tian Jiao sudah mulai berburu dan membunuh sejenis binatang perang. Mata orang tertuju pada beberapa Tian Jiao teratas dalam beberapa gambar. Seperti 10 penguasa kota suci, Chu Chengpong, Kaisar Jian, Del. Orang-orang ini juga mulai berburu binatang perang. Menurut aturan ini, jika ada Tian Jiao teratas yang saling bertabrakan sebelumnya, bukankah seseorang akan jatuh lebih awal dan mundur dari kompetisi? Pertanyaan telah diajukan. Misalnya, beberapa orang tidak beruntung. Jika mereka bisa masuk ke dalam kekuatan 10 besar, mereka akan menghadapi keberadaan kekuatan tempur pertama terlebih dahulu dan tersingkir terlebih dahulu. Bukankah itu tidak adil? Jangan khawatir, susunan besar ini telah diatur sebelumnya. Ketika orang-orang seperti Zheng Duxiji, Di Jianyei, Chu Chengpong dan Qian Shengxuan masuk, mereka akan terpisah secara otomatis dan jatuh ke area yang berbeda. Mereka tidak akan bertemu pada awalnya. Guru nasional menjelaskan. Tiba-tiba, begitu Luming memasuki bola, saat berikutnya dia menemukan dirinya berada di gunung. Di sekitarnya, tidak ada jejak bulan musim gugur dan semangat biru. Jelas, setelah memasuki dunia ini, mereka semua terpisah, yang juga untuk mengakhiri arogansi beberapa kekuatan besar dan berkumpul bersama untuk bergandengan tangan. Misalnya, ada banyak Tian Jiao di kantor Master Nasional. Tidak adil jika Tian Jiao ini berkumpul di sekitar Wu Fan. Jadi, masuk ke sini, semuanya tersebar secara acak. Baju perang ini. Kemudian, Luming melihat pakaian perang di kakinya. Tubuhnya ditutupi dengan lapisan pakaian merah, yang memiliki efek luar biasa pada Luming. Saat Luming mulai, kekuatannya akan ditingkatkan. Tapi tidak banyak yang ditingkatkan. Luming mencoba memicu 4 kali keefektifan pertempuran dari formula pertempuran, dan menemukan bahwa peningkatan pakaian pertempuran dapat ditumpangkan dengan 4 kali kekuatan tempur dari formula kata perang. Sekarang ini level terendah dari pakaian tempur merah, dan peningkatan kekuatannya tidak besar. Jika mencapai level yang lebih tinggi, biru, ungu, atau bahkan emas, peningkatan efektivitas tempur akan menjadi besar, dan bahkan membuat orang menang. Kuat dengan yang lemah. Pikir Luming, matanya cerah. Luming tidak bisa melewatkan seragam seperti ini. Kali ini, kesombongan surga seperti awan para ahli. Pertemuan 10 penguasa kota suci, Kaisar Jianyi, Chu Chengpong dan Qian Shengxuan, yang semuanya sangat arogan, memberi banyak tekanan pada Luming. Luming pasti masuk 10 besar dengan biayanya sendiri. Namun, jika dia ingin masuk 3 besar, dia tidak yakin. Pakaian perang semacam ini akan menentukan keberhasilan atau kegagalan. Bunuh monster perang terlebih dahulu, dan tingkatkan level pakaian perang. Hati Luming bergerak, dan kemudian berubah menjadi pelangi, terbang ke suatu arah. Tak lama kemudian, Luming melihat beberapa binatang perang, berkeliaran di sebuah lembah. Luming membunuhnya secara langsung. Mengaum. Beberapa binatang perang mengaum dan bergegas menuju daratan untuk mengeluarkan semangat juang yang kuat. Namun, kultivasinya hanya raja setengah langkah. Luming menekan dengan satu tembakan, beberapa binatang perang hancur berkeping-keping dan berubah menjadi beberapa pertempuran ki.
Mereka bergegas ke Luming, terbang ke tubuh Luming dan menghilang. Tiba-tiba, Luming merasa warna pakaiannya semakin dalam, tapi tidak banyak. Binatang perang raja setengah langkah, tambahkan terlalu sedikit semangat juang, masih perlu menemukan binatang buas yang lebih kuat. Luming bergumam dan terus melambung. Selanjutnya, Luming memulai jalan, meningkatkan monster sikat. Sepanjang jalan, Luming memecahkan semua cara untuk melihat binatang perang itu. Terima kasih sudah subscribe Penatua.